In your presence I come, waiting for the kingdom come. In His name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name I find the joy I seek. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai pada hari Selasa 12 Desember 2023. Yang malam ini temanya adalah kepemimpinan dalam gereja. Dan yang akan membawakannya adalah Pak Evangelis Jamino Widi Sulistija SE MTH. Baik, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan membukanya dengan doa pembukaan terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu Heni. Dipersilakan Ibu Heni. Ya, baik, mari kita satukan hati. Bapa yang kami sembah di dalam, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau pada jam hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Bapa, kami mohon urapan-Mu terjadi atas kami semua, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming, yang sedang bersama-sama dengan kami. Itu juga Bapak kami mohon, biarlah urapan-Mu kepada Bapak Widi, Kau memberikan urapan-Mu secara khusus ya Bapak, anointing him Lord, and preaching God. Tuhan tolong Bapak, anointing, berkati dia Bapak, supaya bisa membagikan kebenaran firman ini kepada kami. Bapak Surgawi, terima kasih untuk setiap peralatan yang akan kami pakai untuk pengabaran Injil. Biarlah semuanya pertolongan Roh Kudus menyertai sehingga setiap acara ini boleh berlangsung dengan baik, dan begitu juga untuk Bu Aling yang memimpin kami di dalam acara ini juga Engkau memberkati kita secara khusus, dan kami percaya penyertaan Tuhan, dan Tuhan akan membukakan kepada, memampukan kami belajar firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Heni untuk doa pembukaannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita, maka kita akan melihat terlebih dahulu profil dari narasumber kita, yaitu Pak Jamino Widi Sulistija. Salam semua, selamat datang kembali di Sema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Evangelis Jamino Widi Sulistija. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Tanggal lahir Surakarta 28 Desember tahun 1970. Beliau sekarang tinggal di kota Jakarta. Beliau telah menikah dengan Ibu Evangelis Deborah Anggreni Sutanto, dan beliau juga sudah dikaruniai 4 orang anak, yakni 2 putra dan 2 putri. Education. Akademi Keuangan dan Perbankan, Diploma 3 Keuangan dan Perbankan pada tahun 1992. STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, Ekonomi Akuntansi pada tahun 1995. STT Sangkakala Salatiga, Magister Teologi Transformasi Sosial pada tahun 2015. Certification. Registered Securities Analyst RSA LSPPM pada tahun 2019. Certified Risk Associate CRA PT Mitra Finance pada tahun 2020. Dan sekarang beliau sedang menempuh Certified Forensic Auditor
CFRA di LPPFA Jakarta, Marketplace. Kepala Administrasi Cabang KEC di PT Marga Nusantara Jaya pada tahun 1997, Branch Manager at PT Adira Quantum Multi Finance Danamon Group pada tahun 2012, Head of Operation GM at PT Multi Retalindo Kawan Lama Group pada tahun 2016, GM Operation at PT Industrial Multivan pada tahun 2021, dan saat ini beliau menjabat sebagai GM Finance at PT Maritim Timur Perkasa. Ministry. Pengurus Persekutuan Mahasiswa Kristen PMK Akademi Keuangan dan Perbankan Surakarta pada tahun 1986. Pengurus Persekutuan Alumnus Gamaliel PAG Chapter Semarang pada tahun 1991, Ketua Departemen Pemuda GPI Gajah Mada Satelit Semarang Barat pada tahun 2002, Wakil Gembala Sidang Perhimpunan Injili Baptis Indonesia Purwokerto pada tahun 2006, Ketua Gerbang Pemulihan Ministry Purwokerto pada tahun 2011, dan menjadi evangelis di Cahaya Kasih Ministry CKM Banten sejak tahun 2021. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu sekilas adalah profil dari narasumber kami, yaitu Pak Jamino Widi Sulistija. Baik, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita. Shalom, selamat malam Pak Widi. Shalom Bu Aling, selamat malam. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Semoga sehat ya Pak. Puji Tuhan. Amin, Baik. amin. Baik Pak, saya serahkan waktu dan tempat selanjutnya kepada Pak Widi. Dipersilakan Pak. Baik Bu Aling, terima kasih izin share. Apakah sudah tampil Bu Aling? Iya, sudah Pak. Ya. Sudah. Sip, Baik. ya. Silakan Pak. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, para pemirsa channel Sema Adonai. Dalam kesempatan ini saya ingin sharing pengajaran tentang kepemimpinan dalam gereja, dan tema ini kenapa saya angkat karena penting sekali ya untuk kita boleh mengenal, mendalami bagaimana kondisi kepemimpinan dalam gereja. Nah, ini topik yang akan saya bagikan dari 1 jam ke depan. Nanti ada sisa waktu untuk kita bisa diskusi dan tanya jawab Bapak Ibu, yaitu perlunya pemimpin, kemudian kita perlu juga kemudian problematika kepemimpinan yang saya perhatikan, yang saya amati ya selama ini, kemudian ciri-ciri pemimpin yang baik, dan nanti saya akan sampaikan mengenai perbandingan atau perbedaan ya pemimpin gereja dengan pemimpin sekuler, supaya Bapak Ibu juga mengenali perbedaan tersebut. Lalu bagaimana dengan kondisi pemimpin gereja hari ini dan tokoh dunia yang paling dikagumi dan persyaratan pemimpin gereja? Kita mulai spesifik pemahamannya lebih ke pemimpin gereja. Kemudian bagaimana kita juga bisa belajar dari seorang tokoh Alkitab ya yang kepemimpinannya luar biasa ya, disaksikan oleh Alkitab, dan siapa sih pemimpin yang sejati, dan kemudian kita akhiri dengan tanya jawab. Nah, saya mulai dari ini dulu ya. Jadi perlunya pemimpin yaitu bahwa setiap organisasi apapun bentuknya, baik mereka yang orientasinya profit ya, mencari laba, dan non profit, itu membutuhkan seorang pemimpin ya, semua organisasi ya. Karena untuk memastikan bahwa organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan visi dan misinya ya. Nah, kita tahu bahwa ada 3 bentuk ya organisasi. Yang pertama adalah perusahaan, yang disebut perusahaan ini biasanya berbadan hukum atau berbendera seperti itu. Ada banyak jenis Bapak Ibu, ada PT perseroan terbatas, kemudian CV, UD usaha dagang, PD perusahaan perusahaan dagang, dan PO perusahaan perorangan ya. Lalu yang kedua adalah lembaga. Lembaga di sini jenisnya
ada LSM ya, lembaga swadaya masyarakat, kemudian parpol sendiri termasuk ke situ, dan gereja adalah salah satu institusi yang termasuk di dalam kategori lembaga. Lalu ada yayasan ya, keagamaan dan sosial. Jadi organisasi tanpa pemimpin itu tidak akan dapat berjalan dengan baik, karena harus ada seseorang yang berjalan di depan, yang memimpin, seseorang yang bisa menyampaikan tujuan, visi misi dan seterusnya kepada orang-orang yang dipimpinnya ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa maju tidaknya organisasi itu tergantung daripada pemimpin, apapun bentuknya. Mau itu gereja, mau itu perusahaan, ya, yayasan dan seterusnya. Saya sendiri kebetulan saat ini masih di marketplace ya, selain melayani ya. Bagaimana karir saya awal-awal ketika saya memulai karir dari staff sampai posisi yang sekarang itu adalah banyak pembelajaran di sana ya, dari seorang staf kemudian naik diberi tanggung jawab yang lebih besar. Bicara tentang pemimpin berarti orang yang memiliki tanggung jawab yang besar ya. Nah, ini definisi leadership saya ambil dari 3 pengertian ya. Yang pertama dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Leadership itu diartikan atau kepemimpinan diartikan yaitu perihal pemimpin atau cara memimpin. Jadi pemimpin itu sendiri atau cara dari pemimpin itu caranya memimpin. Lalu yang kedua pengertian dari William G. Scott. William G. Scott ini mengatakan bahwa kepemimpinan adalah proses memengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Saya highlight ya, jadi kepemimpinan yaitu proses mempengaruhi ya. Jadi seorang pemimpin bicara tentang pengaruh yang yang dimunculkannya untuk supaya setiap kelompok orang yang dipimpin itu bisa mengikuti dari apa yang diarahkan gitu ya. Jadi pasti ada sekelompok orang yang dipimpin, yang dipengaruhi, kemudian pemimpin yang mempengaruhi ini tujuannya yaitu untuk mencapai tujuan ya. Tentunya ada tujuan yang ditetapkan. Kalau di dunia bisnis ada goal, ada tujuan begitu. Ya. Lalu yang pengertian ketiga dari Ricky W. Griffin mengatakan bahwa pemimpin adalah individu yang mampu memengaruhi perilaku orang lain tanpa harus mengandalkan kekerasan. Pemimpin adalah individu yang diterima oleh orang lain sebagai pemimpin. Nah, ini hampir sama dengan cara pengertian dari William B. Scott, yaitu mampu memengaruhi, ya. Di mana orang yang dipengaruhi itu tentu akan melakukan sesuatu tindakan tertentu, ada respect di situ, kemudian ada respon sehingga orang-orang yang dipimpin itu akan melakukan apa yang diharapkan oleh si sang pemimpin. Tentu saja kalau yang agak berbeda yaitu Ricky W. Griffin mengatakan bahwa pemimpin itu adalah individu yang diterima oleh orang lain. Jadi kalau nggak diterima, nggak punya pengaruh, nggak disegani, tentu dia nggak bisa jadi pemimpin. Saya pribadi banyak belajar dari seorang pemimpin yang mantan pendeta ya, yang sekarang ini terkenal ya, yaitu John C. Maxwell, Bapak Ibu. Saya banyak dipengaruhi, saya banyak belajar dari John C. Maxwell, di mana John C. Maxwell juga mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah bicara tentang pengaruh. Ya, jadi dari beberapa ahli yang memberikan pengertian ini, rata-rata mengatakan bahwa pemimpin itu adalah pengaruh. Ya, bicara tentang pengaruh atau mempengaruhi. Nah, dari pengertian ini, tentu kita bertanya-tanya ya. Nah, kemudian asal-usul pemimpin itu seperti apa gitu ya. Nah, ini ada 3 pandangan atau teori yang menjelaskan tentang asal-usul dari pemimpin. Teori yang pertama yaitu disebut teori genetis, mengatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan. Jadi orang tua dari si pemimpin ini, orang tuanya, bapak ibunya itu salah satunya, entah bapaknya atau ibunya itu seorang pemimpin, sehingga ketika dia punya anak, anaknya ini mewarisi dari bakat kepemimpinan dari ayahnya. Nah, teori ini seperti itu. Apakah benar seperti itu ya? Ternyata berkembang lagi ada teori kedua yang disebut teori sosial. Teori sosial ini mengatakan bahwa pemimpin itu adalah dibentuk atau dikembangkan. Jadi bukan karena dilahirkan. Karena kalau pemimpin itu dilahirkan, ya repot juga ya.
kalau orang yang nggak dilahirkan ayahnya seorang pemimpin tentu susah juga. Ya berarti hanya orang yang dilahirkan ayahnya seorang pemimpin hanya yang bisa jadi pemimpin. Tentu kenyataannya tidak begitu. Tidak sedikit juga orang yang bisa menjadi pemimpin karena dibentuk atau dikembangkan atau apa ya dilatih begitu. Ya. Nah, saya pribadi kalau dirunut dari kakek nenek gitu ya sampai ke buyut begitu tidak ada ya dari apa orang tua saya dari kakek juga pemimpin karena ayah saya malah seorang wira swasta ya orang-orang wira swasta tapi sebetulnya kalau dikatakan pemimpin juga wira swasta ini karyawannya cuma sangat-sangat sedikit ya. Tidak boleh tidak bisa dikatakan sebagai benar-benar pemimpin ya. Lalu yang ketiga, teori ekologis mengatakan dia tidak sependapat dengan yang teori pertama dan kedua. Dia mengatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan dan pemimpin yang dilahirkan itu diasah bakatnya ya. Diasah, dibentuk, dikembangkan, dia belajar tentang kepemimpinan sehingga jadilah dia seorang pemimpin ya. Nah, John C. Maxwell mengatakan bahwa pemimpin itu dikembangkan atau dibentuk. Jadi saya lebih condong mengikuti teori sosial ya atau teorinya John C. Maxwell bahwa kepemimpinan itu adalah dikembangkan gitu ya. Dibentuk siapapun bisa menjadi pemimpin asal dia dibentuk atau dikembangkan ya. Dia setelah mengalami serangkaian pendidikan, serangkaian pembelajaran sehingga dia mengerti bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana langkah-langkah untuk menjadi seorang pemimpin dan dia juga sekaligus juga praktek. Karena kalau orang hanya belajar teori saja tanpa dipraktekkan itu juga percuma. Nah, hari-hari ini saya perhatikan bahwa tidak banyak orang itu yang mau belajar jadi pemimpin begitu ya. Ataupun kalaupun dia jadi pemimpin itu pemimpin yang tidak bisa maksimal atau tidak bisa efektif. Itu yang saya perhatikan ya. Nah, ini bapak-bapak pendiri kita ya, founding father dari founding father sampai yang presiden sekarang. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di mana yang dilahirkan, mana yang dikembangkan ya. Ya kalau kita jelas yang kelihatan sekarang adalah ini Presiden Soekarno dengan Presiden Megawati itu kan dilahirkan ya. Nah, sisanya ini kalau saya perhatikan, saya lihat biografinya, rata-rata mereka itu menjadi pemimpin karena dikembangkan atau diasah gitu ya. Nah, sekarang saya bicara tentang yang lebih umum dulu. Ya, kita bicara lebih umum dulu, yaitu persyaratan untuk menjadi pemimpin dari sisi pemimpin sekuler ya. Nah, perlu diketahui bahwa setiap orang yang terpanggil menjadi pemimpin itu harus menyadari bahwa menjadi pemimpin itu adalah proses, ya, bukan instan atau bukan dilahirkan dalam satu malam. Saya belum pernah, saya tidak percaya kalau seorang pemimpin itu dilahirkan instan kemudian dia bisa menjadi pemimpin. Kalau asal menjadi pemimpin mungkin bisa ya, tapi bagaimana dampak dari pemimpin itu nanti akan kelihatan apakah dia itu melewati proses panjang, istilahnya punya jam terbang atau hanya karbitan ya. Karena pemimpin yang karbitan tidak akan bertahan lama. Pemimpin yang mengalami proses yang panjang atau punya jam terbang itu lebih cenderung bertahan lama ya. Kalau dia terus mengasah, terus kemudian dia menunjukkan kepemimpinannya dengan baik. Nah, seorang pemimpin itu yang bisa menilai adalah tim yang dipimpinnya. Jadi pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang di mana pengikutnya, anak-anak yang dibimbingnya atau dipimpinnya itu, dia memberikan respek atau kesaksian tentang pemimpin itu. Wah, ini loh pemimpin hebat, pemimpin saya ini pemimpin hebat, begitu. Jadi seharusnya yang memberi penilaian adalah orang yang dipimpin. Ini secara sekuler. Nah, lalu secara umum, seorang pemimpin itu syaratnya dia harus punya visi dan misi. Dia harus punya pemimpin yang visioner, punya arah tujuan yang akan dicapai dalam jangka panjang gitu ya. Karena tanpa visi dan misi itu tidak terbukti kualitas kepemimpinannya. Lalu yang pemimpin itu juga memiliki ciri dia punya tanggung jawab yang besar ya. Kepemimpinan itu bicara tentang tanggung jawab. Seseorang yang belum bisa memikul tanggung jawab atau tidak berani bertanggung jawab atas orang yang dipimpin itu bukanlah pemimpin. Lalu yang ciri berikutnya yang sangat diperhatikan oleh orang-orang yaitu adalah karakter moral yang baik.
tidak bisa dibayangkan kalau pemimpin itu punya cacat moral, Bapak Ibu ya. Nah, saya pernah ketemu seorang direktur ya. Beliau ini dalam sesi apa kita bicara, kita makan malam bareng begitu. Dia menceritakan tentang masa lalunya yang sampai sekarang rasanya masih bergelut di dalamnya. Ternyata dia ada cacat dalam hal apa dunia gelap gitulah ya, dugem, kemudian wanita seperti itu. Lah saya kemudian merenungkan, kalau pemimpin seperti ini, maka bagaimana dia bisa mendapat respek dari tim yang dipimpinnya. Tentu orang-orang nggak akan percaya ya. Saya pikir ini sesuatu yang apa ya, menyampaikan sesuatu yang membuat orang itu tidak bisa percaya lagi ya sama kepemimpinannya. Karena pemimpin tuh kalau kita tanya ke kebanyakan orang, rata-rata mereka mengharapkan bahwa seorang pemimpin itu punya teladan atau karakter moral yang baik. Karena kalau tidak, maka setinggi prestasi apapun ya yang pernah dicapainya itu akan sia-sia ya jika tidak memiliki karakter moral yang baik. Lalu memiliki kematangan atau kedewasaan yang baik. Seorang pemimpin tidak seperti anak kecil ya, yang mudah merengek, yang mudah menyerah ya, yang istilahnya cengeng begitu ya. Tapi punya kematangan, kedewasaan dalam berperilaku, dalam bertindak, dalam berpikir. Lalu yang penting juga adalah punya integritas yang tinggi. Integritas kebanyakan kandidat-kandidat karyawan yang saya interview, entah itu dari berbagai lintas ya, berbagai lintas agama ya, mau Kristen mau non Kristen, itu rata-rata tidak mengerti apa arti integritas ya. Saya memang sengaja ingin tes dia, apakah dia ngerti integritas itu seperti apa, karena saya tidak mau mendapatkan karyawan seperti kucing dalam karung ya. Dan itu rata-rata kalau dipancing seperti itu kita akan mengenali ya bahwa orang ini punya integritas atau tidak. Nah, integritas ini penting ya. Integritas nggak cuma sekedar jujur saja, tetapi integritas itu adalah apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan tindakannya itu sejalan. Ya, jadi gampangannya dalam dan luar sama. Saya mengartikan, menginterpretasikan integritas itu simpel sekali lah, nggak usah panjang-panjang ya. Orang yang punya integritas itu adalah dalam dan luar sama. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan di hatinya, dan tindakannya itu sejalan, sama. Jadi kalau pikirannya ngomong A, hatinya ngomong A, tindakannya akan A juga. Tapi kalau tindakannya B, pikirannya A, itu orang yang jelas tidak punya integritas. Nah, ini pengertian pemimpin dari sisi pemimpin sekuler ya. Pemimpin sekuler di sini yaitu ya yang bekerja di marketplace ya, secara profesional, seperti itu. Nah, ini problematika kepemimpinan secara umum. Dalam banyak diskusi ketika kita ketemu jemaat gereja atau karyawan, pasti yang dipergunjingkan adalah gembala atau pemimpinnya atau bosnya gitu ya. Ini di mana-mana seperti itu ya kalau kita mau terbuka dengan kondisi sekitar kita. Tadi sudah saya singgung bahwa yang pertama problematika kepemimpinan itu adalah soal integritas ya. Tidak bisa dibayangkan seorang gembala atau seorang pemimpin perusahaan, seorang manajer, seorang direktur itu tidak punya integritas ya. Bagaimana orang dipimpinnya itu bisa mengikuti, bagaimana dia bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Tentu rasanya nggak mungkin. Lalu karakter moral, ini yang sering terjadi ya. Kita sering juga mendengar berita atau membaca berita bahwa si A, seorang gembala gereja A, jatuh dalam moralitas gitu ya. Sangat disayangkan. Tidak sedikit juga di sisi sekuler ya, seorang pemimpin yang punya kekurangan seperti itu secara moral, punya cacat moral. Lalu maju tidaknya perusahaan tergantung dari pemimpin. Nah, seorang pemimpin ketika dia gagal nih, mengalami kegagalan nih, itu biasanya dampaknya luar biasa ya, selalu akan jadi pergunjingan juga. Makanya menjadi pemimpin itu ya tidak mudah sebetulnya. Tetapi kalau mau belajar sebetulnya juga tidak sulit ya. Nah, lalu sering juga kita lihat bahwa gaya kepemimpinan seorang manajer atau seorang direktur itu atau gembala itu gaya kepemimpinannya itu otoriter ya. Otoriter itu
ya dia semena-mena gitu lah, memimpin dengan keras, dengan istilahnya eh, otoriter ya, otoriter tahu ya Bapak Ibu ya, jadi memimpin dengan secara semena-mena atau keras. Lalu keteladanan juga menjadi celah atau problem tersendiri bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin akan dilihat bagaimana dia memberi contoh, teladan atau panutan. Kalau dia ingin timnya, misalnya kalau dia seorang pimpinan perusahaan ingin supaya timnya itu jujur ya dalam bekerja, disiplin dalam bekerja, tentu pemimpin juga harus jujur juga. Kalau pemimpinnya nggak jujur, dia mempengaruhi anak buahnya supaya jujur, itu sia-sia. Tidak ada efek ke orang yang dipimpin. Karena dia cenderungnya adalah orang yang dipimpin itu akan melihat keteladanan dari pemimpinnya atau atasannya. Ya. Nah, ini yang paling parah adalah seorang pemimpin tidak dapat dipercaya kata-katanya, Bapak Ibu. Ya, dia enteng sekali ketika berjanji, ketika menjanjikan sesuatu, kemudian dia entah lupa atau memang orangnya nggak bisa percaya ya. Jadi setiap kata-katanya nggak bisa dipegang gitu. Ya, orang kalau sudah nggak bisa dipercaya itu susah untuk membangun kepercayaan lagi. Ya, ada yang bilang setemen bahwa eh, apa membangun kepercayaan itu mudah, yang sulit adalah mempertahankan kepercayaan itu. Ya, ya saya sepakat sih ya. Jadi ketika sudah nggak bisa dipercaya aja sekali aja, maka untuk membangun kepercayaan itu akan sulit. Ya. Lalu good attitude seorang pemimpin juga problemnya yaitu nggak memiliki sikap yang baik ya, good attitude ya. Sikap ini bicara tentang cara pandang seseorang terhadap satu masalah atau suatu kondisi ya. Orang yang punya good attitude biasanya ketika kondisi sulit, dia tidak mengatakan sulit, tetapi dia akan mencari solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Nah, tapi sebaliknya problematika kepemimpinan itu adalah bad attitude ya, tidak memiliki sikap yang baik. Sikapnya negatif, cenderung mudah menyerah, cenderung melihat satu persoalan tuh persoalannya saja, tapi tidak melihat bahwa di balik itu sebetulnya ada jalan keluar seperti itu. Nah, sehingga akibatnya yaitu melukai dan mengecewakan tim maupun bos ya. Tim yaitu orang yang dipimpin, kalau bos ya berarti seorang pemimpin kadang-kadang dia masih memiliki atasan kan, kalau dia memang big bossnya adalah orang yang tertinggi. Kalau di perusahaan perorangan kan dalam hal ini yaitu owner ya. Owner kan biasanya direktur utama atau komisaris. Nah, kalau di perusahaan TBK terbuka itu ya tertingginya yaitu ya direktur itu ya karyawan juga sama seperti yang dipimpinnya sebetulnya. Tapi dari pemimpin itu pasti masih punya atasan atau bos ya. Dia bukan pimpinan tertinggi di situ. Ya pasti dari setiap problem ini akan melukai, cenderung melukai. Dimanapun saya melihat seperti itu. Di gereja pasti yang dipergunjingkan adalah gembalanya gitu ya. Gembalanya nggak punya keteladanan, gembalanya nggak punya kasih dan seterusnya. Bahkan dikatakan gembalanya otoriter. Ya nanti kita akan lebih lihat lagi lebih dalam. Nah ini perbedaan antara pemimpin gereja dan pemimpin sekuler, Bapak Ibu. Ya, ada beberapa area atau bidang yang saya rangkum ya. Yang pertama adalah panggilan ya, dari sisi panggilan. Ya, seorang pemimpin gereja itu dia dipilih Allah ya. Dia tidak mencalonkan diri atau mengangkat diri gitu. Jadi dipilih Allah. Sudah ada panggilan yang secara khusus dari Allah sendiri ke orang itu. Tapi kalau pemimpin sekuler itu diangkat oleh manusia ya. Ada SK, ada surat ketetapan, surat pengangkatan begitu. Dia tidak dipilih oleh, ya memang Allah itu memakai dia, tapi secara panggilan dia diangkat oleh manusia. Lalu secara tanggung jawab seorang pemimpin gereja atau gembala itu adalah kepada Allah. Kalau kita bicara tentang pemimpin gereja kan banyak ya, nggak cuma gembala. Ya pokoknya pemimpin itu berarti dia akan mengarahkan sekelompok atau sekomunitas orang begitu ya, seperti itu. Nah, lalu tanggung jawab dari pemimpin sekuler yaitu kepada manajemen ya, manusia. Dalam hal ini manusia. Manajemennya adalah kalau kita bicara manajemen yaitu dewan direksi. Dewan direksi itu terdiri dari direksi,
direktur, para direktur dan komisaris. Lalu secara gaya biasanya untuk pemimpin gereja itu otoriter ya. Mayoritas saya bilang ya, otoritas. Tetapi ada juga yang partisipatif ya. Partisipatif ini adalah dia cenderung melibatkan dari para pengerja atau diakan-diakan ya, yang dipimpinnya kan dia punya wakil gembala dan seterusnya ya. Nah, kalau seorang pemimpin gereja yang ini yang baik itu dia akan cenderung partisipatif ya. Ya, kalau itu masalah gaya. Tetapi kalau dari sisi pemimpin sekuler, dia ada juga yang otoriter, yang tadi jadi bahan cerita pergunjingan tadi. Tapi ada juga yang gayanya yaitu demokratis ya. Dia mengambil suara terbanyak ya. Dia setiap kali mau mengambil keputusan, dia melibatkan tim yang dipimpinnya nih, diajak meeting, diajak diskusi ya, demokratis ya. Dia mengambil suara terbanyak. Ya, nah, kemudian ada juga yang partisipatif ya. Kalau partisipatif ini lebih cenderung dia banyak melibatkan dari wakilnya dan para manajer di situ ya. Ya, itu berarti dia kepemimpinannya jauh lebih unggul dibanding yang otoriter. Dan secara dampak pasti juga lain. Lalu dari area keputusan biasanya ini saya mau ngomong mayoritas ya. Mayoritas itu tunggal ya. Walaupun nggak semua ya. Tapi kalau kita bilang mayoritas itu diputuskan oleh sang gembala ya. Tapi ada juga gereja-gereja yang memiliki gembala beberapa begitu ya, memiliki apa istilahnya kayak wakil gembala yang memiliki berhak juga atas keputusan ya. Jadi setiap kali sang gembala ini mengambil keputusan untuk gerejanya, dia akan cenderung mengajak diskusi dan meeting dari semua diaken dan gembala di situ ya, atau leader di situ. Nah, beda kalau pemimpin sekuler, dia keputusannya itu berjenjang ya. Jadi masih ada layer-layer di atasnya lagi yang harus memiliki otoritas tertentu. Jadi satu pemimpin itu punya otoritas, tapi dibuat dia berjenjang. Jadi misalnya kalau bicara tentang keputusan untuk mengeluarkan biaya, misalnya sekian juta, sekian puluh juta, atau sekian ratus juta, itu pasti akan berbeda. Ya, biasanya yang pemilik limit tertinggi yaitu direktur utama ya. Makanya sistem keputusannya adalah berjenjang ya. Tapi kalau untuk keputusan yang strategis biasanya memang dia tunggal yang memberikan memutuskan itu, memberikan arahan dan keputusannya itu disampaikan kepada semua tim yang ada di lingkungan perusahaan itu. Lalu secara anggota, di bidang anggota atau objek yang dipimpin, di mana pemimpin gereja ini memimpin tidak cuma pengurus, tapi dia juga memimpin jemaat ya. Jemaat yang digembalakannya itu adalah orang-orang yang menjadi anggota yang pemimpin sekuler, yang dipimpin ya karyawan yang di satu atap itu ya. Lalu pergantian pengurus atau pergantian pemimpin biasanya kalau gereja sistemnya dinasti ya, famili ya, dari bapak ke anak gitu ya. Ini kalau bapaknya dipanggil Tuhan ya anaknya yang kemudian meneruskan tongkat penggembalaan seperti itu. Nah, kalau kita bicara sekuler itu ya memang ada yang dinasti, ada yang eksternal. Eksternalnya adalah di luar keluarga yang ditunjuk untuk memimpin satu organisasi atau perusahaan. Nah, kalau kita bicara dari sisi upah ya, kalau pemimpin gereja tentu berkat Tuhan ya. Berkat Tuhan, benar-benar dia mengandalkan berkat Tuhan. Sedangkan kalau kita bicara pemimpin sekuler, orientasinya pasti adalah ada gaji, ada bonus, THR, dan seterusnya, ada komisi. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu dalam bidang sanksi atau penegakan disiplin, kalau pemimpin gereja itu biasanya pendisiplinan yang melakukan adalah gembalanya ya, gembala sidangnya. Kalau kita bicara denominasi ya, kalau ada gereja yang gembala yang melanggar di satu denominasi, maka yang memberikan sanksi adalah ketua denominasi. Biasanya melalui rapat pembina seperti itu ya, ada teguran, ada sanksi yang diturunkan seperti itu. Nah, kalau pemimpin sekuler itu sanksinya ya itu dari atasan langsung Bapak Ibu, dari atasan langsungnya dan atau HRD ya. Dan di situ mekanismenya melalui pemanggilan, dipanggil secara empat mata, kemudian ada surat peringatan atau SP, bahkan ada yang sanksinya sampai ke hukum jika dia mengarah ke pelanggaran
ketentuan perusahaan yang mengarah ke pidana, ya. Lalu dari sisi aturan, pemimpin gereja terikat pada tata tertib gereja, Bapak Ibu. Biasanya kalau kayak misalnya karena saya di GBI, di GBI itu ada tata tertib gereja GBI gitu ya. Setiap calon pendeta pembantu atau pendeta muda itu semua harus mempelajari tata tertib gereja ini ya. Dikasih pelatihan atau pembinaan tentang tata tertib gereja. Itu harus benar-benar memahami karena itu mengikat. Lalu kalau pemimpin sekuler dia terikat pada kebijakan SOP ya. SOP itu standar operating procedure ya, satu aturan yang mengatur, yang memberikan panduan tentang satu proses begitu ya. Ada kebijakan, ada memo internal seperti itu. Lalu kalau dari sisi sifat pemimpin, caranya memimpin atau sifat pemimpin itu, pemimpin gereja lebih ke pengalaman ya, pengalaman intuisinya juga. Sedangkan kalau pemimpin sekuler itu cenderung dia tidak cuma mengandalkan pengalaman, tapi dia memimpinnya dengan secara terstruktur, rapi, dan dia punya strategi itu ya. Karena memang ada sesuatu yang dikejar ya, walaupun ini karena dari sisi tujuan juga berbeda antara tujuan gereja dengan sekuler begitu. Lalu motif sang pemimpin ya itu karena ini bicara rohani, pemimpin gereja itu motifnya itu melayani ya secara spiritual. Sedangkan pemimpin sekuler motifnya ya cuman karir. Dia cuma cari karir, cari posisi yang lebih tinggi dan seterusnya secara jasmani. Kemudian dasar pemimpinnya atau dasar pelayanan yaitu gereja itu kasih ya, pemimpin gereja. Sedangkan pemimpin sekuler mau nggak mau adalah memang uang ya sebagai dasar dia menjadi pemimpin sekuler itu. Kira-kira itu Bapak Ibu perbedaannya. Nah sekarang kita lihat dari wajah pemimpin gereja hari ini. Saya membagi ini bukan saya sifatnya menyerang atau apa, tapi ini berdasarkan pengamatan ya, pengamatan selama saya berkeliling atau bermitra dengan gereja-gereja. Karena saya evangelis, saya cenderung untuk keliling ya, saya tidak spesifik panggilan saya sebagai gembala, karena saya menghormati, karena masing-masing jabatan panggilan itu kan sama-sama Tuhan ya yang panggil atau yang suruh ya, mau gembala, mau penginjil dan nabi dan seterusnya itu sama sebetulnya. Nah, yang saya perhatikan pemimpin hari ini yang saya ketemu itu bergaya otoriter Bapak Ibu ya, otoriter ya. Jadi ketika diberi masukan atau apa gitu cenderung memang tidak bersedia, cenderung tertutup ya, cenderung tertutup. Lalu dari sisi karakter juga menjadi sorotan juga ya, pemimpin gereja hari ini secara karakter menjadi cacat atau topik pembicaraan juga di antara para jemaatnya ya Bapak Ibu. Saya pernah ketemu seorang pemimpin yang ketika awal saya mendukung itu baik-baik saja. Ketika kemudian kita ada masukan, ada pesan seperti itu, wah dia mulai mendiamkan saya begitu Bapak Ibu. Ya tapi nggak masalah, kita mungkin beda prinsip atau apa, saya mohon pamit ya. Jadi kira-kira seperti itu. Bahkan ada seorang gembala gereja yang memberikan seperti menghutangi jemaatnya ya, berhutang ya istilahnya, ketika misalnya si jemaatnya ini butuh pekerjaan, kemudian dicarikan pekerjaan, ketika keluar dari gereja itu, maka dia akan menuntut bahwa saya kan sudah memasukkan kamu pekerjaan gitu ya, Anda pekerjaan begitu. Jadi seolah-olah tidak rela jemaat itu lari dari gerejanya gara-gara ya tadi dia sudah memberikan bantuan, memberikan support dari sisi jasmani dan mengharapkan dia tetap bergereja di situ. Ya menurut saya sih ini kurang pas ya, karena tidak mencerminkan seorang pemimpin yang baik ya. Lalu tidak ada teladan yang baik, perkataan tidak dapat dipercaya. Saya sering ketemu hamba Tuhan yang enteng sekali ya, kata-katanya mudah sekali berjanji, dan ini pasti akan melukai jemaat siapapun ya. Karena kebetulan saya sendiri juga sama-sama seorang hamba Tuhan ya, saya tidak sampai kecewa seperti itu ya. Ya sudah, paling cukup tahu saja.
di mana saya juga tidak mau menghakimi, tapi saya sendiri belajar untuk kita itu bisa dipercaya dalam hal perkataan. Setiap kali berjanji, kita harus ingat bahwa apa yang kita sampaikan itu pasti diingat oleh si penerima janji tadi, Bapak Ibu. Lalu yang terakhir yaitu tidak ada kepedulian, Bapak Ibu. Ya, saya salut pernah ketemu seorang hamba Tuhan ketika pandemi kemarin ya. Kebetulan anak saya juga pelayan di sana, pelayan musik. Dari sekian pelayan musiknya itu tidak ada apa ya, ada perhatian dari si gembala ini menanyakan kabarnya begitu. Cukup menanyakan kabarnya itu kan satu tindakan yang sebetulnya sepele ya, menunjukkan kepedulian. Ternyata ketika gereja itu digantikan oleh putranya, itu tidak ada kepedulian seperti itu, padahal masih pandemi juga. Jadi itu yang membuat pemimpin gereja hari ini itu memiliki satu celah atau satu cacat ya, di mana kemudian akhirnya adalah terjadi penurunan kuantitas jemaat yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu cek di Google ya, di berita ya, coba ketik gereja yang tutup gitu ya. Itu di Eropa banyak sekali loh, di Amerika juga. Kenapa? Saya yakin salah satunya adalah faktor kepemimpinan. Ya mungkin ada faktor-faktor lain, tapi salah satunya adalah faktor kepemimpinan yang membuat jemaat gereja tidak bertumbuh, cenderung menjadi apa ya, pemimpinnya menjadi batu sandungan ya. Nah ini ironis sekali Bapak Ibu, sangat ironis. Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat tokoh yang paling dikagumi di dunia ya. Ini data terakhir di 2020 itu World Most Admired. Jadi tokoh yang dikagumi. Di sini campur sebetulnya, tidak cuma pemimpin ya seperti Barack Obama, Bill Gates, tapi di sini juga ada artis ya. Ya saya nggak ngerti kalau artis kan mungkin tidak selalu karena kepemimpinannya ya, karena mungkin dia memang dikagumi aja, ada faktor-faktor dikagumi. Di sini ada Donald Trump ya, Presiden Amerika juga. Ini yang cowok ya. Bahkan yang luar biasa di nomor 20 ada pemimpin kita ya, Pak Joko Widodo masuk dalam deretan 20 orang yang paling dikagumi di dunia. Ya. Nah ini wanitanya yaitu Michelle Obama ya, istrinya sendiri. Lalu ada Angela Jolie, ada Ratu Elizabeth dan seterusnya. Nah ini menarik Bapak Ibu. Ini adalah pemimpin-pemimpin dunia hari ini yang dikagumi ya. Karena seorang pemimpin kan mestinya kalau dia memimpin dengan baik itu akan dikagumi atau orang akan sungkan, akan apa ya, respect terhadap dia, bukan takut tapi apa ya istilahnya respect ya. Kalau orang takut kan bukan respect ya. Kalau respect itu orang akan patuh, akan mengikuti apa yang menjadi arahan dari sang pemimpin ya. Nah ini juga menarik Bapak Ibu, tokoh wanita 2023 data terakhir di mana dia menjadi pemenang corporate leadership, namanya Cynthia Fanning. Nah, Sinti ini nama panggilannya dipandang sebagai pemimpin perempuan yang kuat dan pelopor. Namun yang membuatnya menonjol adalah hasratnya untuk menjadi mentor dan membuat perbedaan dalam komunitas. Nah, ini kurang jelas nih komunitas kami ini apa ya. Sebagai pemenang Golden Hammer, dia membantu timnya mengatasi tantangan melalui masalah ketenagakerjaan dan rantai pasokan selama tahun-tahun terakhir pandemi. Nah, seorang pemimpin itu bisa seperti ini, Bapak Ibu. Jadi dia membantu kesulitan dari timnya. Ya. Nah ini ada kegembiraan ya dari passionnya, menghabiskan waktu bersama putranya, ini pasti keluarga, kemudian menghibur dan menjadi pendukung Family Scholar House, Tocqueville Society dan gereja. Ya. Nah ini gambaran tokoh yang wanita pemimpin yang dikagumi. Nah sekarang kita masuk kepada persyaratan pemimpin gereja. Kita mulai spesifik Bapak Ibu. Kalau tadi secara pemimpin sekuler itu kira-kira seperti itu yang saya sampaikan adalah yang saya amati dan saya sendiri praktekkan ya selama saya menjadi manajer ya. Kemudian kita belajar dari 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 13 ini satu ayat yang sangat jelas ya, yang memberikan syarat-syarat secara detail ya tentang penilik jemaat sama di ayat 2 ini penilik jemaat sama
diaken ya. Ya, jadi ini saya bilang ini pemimpin ya, pemilik jemaat diaken ini ya. Coba kita lihat pelan-pelan ya Bapak Ibu. Kita pahami pelan-pelan. Karena itu pemilik jemaat adalah seorang yang tak bercacat Bapak Ibu ya. Jadi kalau pemimpin jemaat ini punya cacat ya secara moral, dia nggak bisa jadi pemimpin yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya. Kemudian dia adalah suami dari satu istri ya, bukan suami dari dua istri ya. Lalu dapat menahan diri ya, seorang pemimpin itu bisa dilihat dari bagaimana dia mengendali buah roh pengendalian dirinya ya, bisa menahan diri, tidak mudah emosi ya, tidak emosional begitu. Lalu bijaksana Bapak Ibu ya. Nah, bijaksana ini akan membuat orang itu bisa memengaruhi Bapak Ibu. Salah satunya pemimpin yang bijaksana itu akan disegani ya oleh eh, domba ya, domba atau jemaat yang dipimpinnya. Sama juga di dunia sekuler Bapak Ibu. Kalau seorang pemimpin manajer itu dia bijaksana, itu orang akan segan ya Bapak Ibu. Timnya akan segan ya. Beda kalau otoriter ya. Kalau otoriter cenderung orang itu takut ya di depan ya. Ya tapi di belakang dia sudah apa? Sudah melenceng lagi Bapak Ibu. Dia hanya takut kalau ketemu di depan ya. Nah, ini kan nggak berarti nggak efektif, nggak pas gitu ya. Lalu seorang penilik jemaat suka memberi tumpangan Bapak Ibu ya. Nah, ini sesuai dengan karakter Kristus ya, bahwa kasih itu ada belas kasihan ya, menolong seperti itu. Lalu dia juga cakap mengajar orang lain ya. Dia cakap. Dia sendiri juga harus banyak kesaksian juga ya. Kalau seorang pemimpin nggak punya mengalami kesaksian bersama Tuhan, dia mau mengajar apa ya? Cakap mengajar di sini juga dia mau belajar ya. Dia mau benar-benar mendalami secara teologi ya. Dia mendalami itu, dia mengambil pendidikannya supaya setiap pertanyaan atau setiap permasalahan ketika konseling seperti itu, dia bisa memberikan masukan ya kepada jemaat. Lalu bukan peminum, nah bukan pemabuk istilahnya Bapak Ibu. Di belahan di daerah kita di Indonesia ini ada daerah tertentu yang memang di sana mayoritas Kristen, itu pemimpin gerejanya itu ada yang mabuk Bapak Ibu. Saya saat ini suka berkunjung karena tugas perusahaan ya ke daerah NTT. Nah, di sana itu ada daerah tertentu yang memang secara karakter itu, waduh, luar biasa Bapak Ibu. Pendekatannya itu kita harus benar-benar benar-benar tahu cara pendekatannya. Ada daerah tertentu yang memang tingkat kejahatannya itu tinggi, padahal di sana mayoritas Kristen. Dan memang sudah kebiasaan di sana itu ini Bapak Ibu, peminum Bapak Ibu. Saya jadi cari karyawan di sana, saya benar-benar hati-hati ya untuk memfilter, jangan sampai dapat karyawan yang istilahnya punya kebiasaan ini. Nanti akan kacau ya di pekerjaan ya. Lalu syarat berikutnya bukan pemarah ya, tidak emosional ya, tidak mudah marah gitu ya. Baru kita ngomong sekali udah marah gitu ya. Melainkan peramah. Nah, kalau jemaatnya, pelayannya lebih ramah dari gembalanya, lalu dari pemimpinnya, nah ini kebalik Bapak Ibu. Lalu dia juga pendamai ya, pendamai. Bukan hamba uang. Nah, ini juga wajah pemimpin hari ini juga hati-hati Bapak Ibu. Hamba uang ini juga sudah dinubuatkan di Alkitab ya. Hari-hari ini seorang hamba Tuhan itu bukan hamba uang seharusnya. Nah, dia mengandalkan Tuhan secara kehidupannya, dia akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Lalu yang keempat, seorang kepala keluarga yang baik. Jadi setiap kita punya potensi menjadi pemimpin, minimal adalah memimpin diri sendiri dan keluarga Bapak Ibu. Nah, seorang kepala keluarga yang baik. Jadi kalau pemimpin gereja, saya ngomong pemimpin gereja itu semua ya Bapak Ibu. Itu dia seorang kepala keluarga yang baik, dia tidak bisa memimpin keluarganya, tidak bisa memimpin keluarganya dengan baik, maka dia tidak akan menjadi memimpin gereja jemaatnya dengan baik juga.
lalu disegani dan dihormati oleh anak-anaknya, Bapak Ibu. Jadi anak-anaknya bukannya kurang ajar, berani ke orang tuanya, tapi disegani. Ini kenapa? Anak-anak bisa menghormati dan menyegani orang tuanya, karena pasti ada sesuatu yang dilihat oleh anak-anaknya ini. Karena dia juga bijaksana, suka memberi, bukan peminum, dan seterusnya, Bapak Ibu. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah mungkin ia dapat mengurus jemaat Allah? Nah, ini yang kecil, skop kecil aja. Kalau seorang pemimpin gereja tidak bisa mengepalai keluarganya sendiri, maka dia tidak bisa mengurus jemaat. Saya perhatikan seorang hamba Tuhan, gembala sidang yang memiliki istri yang tidak bisa mendukung suami, yang tidak cocok untuk menjadi ibu gembala, itu mengerikan sekali, Bapak Ibu. Ya, pelayanan suaminya tidak akan bisa maksimal dipakai Tuhan karena faktor istri. Padahal istri itu harusnya bisa menjadi pendukung suami. Pendukung suami dalam arti dia, kalau dia benar-benar mendukung suami, maka mereka berdua bisa menggembalakan jemaat itu dengan baik. Ya. Rata-rata memang ada beberapa yang tidak bisa maksimal di pelayanan karena ya tadi peran seorang istri itu tidak bisa mendukung. Janganlah ya seorang yang baru bertobat. Ya, nah ini seringkali orang yang baru bertobat langsung diterjunkan ke pelayanan ya. Ini nanti akan banyak masalah di sana. Agar jangan ia menjadi sombong. Kenapa? Karena bisa menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Ini yang lebih mengerikan lagi. Nah, seorang pemimpin gereja itu dia humble, ya, tidak sombong. Punya nama baik di luar jemaat. Ya, jadi di luar jemaat, di lingkungan sosial, di sekeliling mungkin di lingkungan rumah dari tempat tinggal si pemimpin gereja ini, itu dia punya nama baik. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kalau dia di lingkungan sosial tidak bisa dekat dengan ini ya, bersosialisasi, maka akan sulit gereja itu diterima di situ. Ya mau nggak mau kalau saya perhatikan seorang pemimpin gereja yang bisa di lingkungan sekitar bisa pendekatan, bisa merangkul itu jauh lebih mudah ya Bapak Ibu. Nah ini agar jangan ia digugat oleh orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diakan, ini sama. Haruslah orang yang terhormat, tidak bercacat kalau penilik jemaat, kalau dia kan orang terhormat ya. Memiliki nama yang baik lah. Jangan bercabang lidah. Nah, orang yang bisa dipercaya itu menjaga perkataannya. Kan di Alkitab juga ada dosa karena lidah ya. Lidahnya dunia kejahatan. Hati-hati dengan lidah. Jadi kalau dia bercabang lidah, maka dia tidak layak untuk menjadi diaken. Tidak akan bisa memimpin jemaat dengan baik. Jangan penggemar anggur. Kalau di sini bukan peminum ya. Jangan serakah. Ini terkait sama uang biasanya, sama kekayaan. Kemudian melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Dia memelihara rahasia imannya. Mereka juga harus diuji dahulu. Baru diterapkan dalam pelayanan, setelah itu ternyata mereka tak bercacat. Jadi lebih bagus memang secara apa ya, kalau di sekuler itu karir ya, kalau kita pelayanan itu kan berjenjang itu semakin naik gitu ya, secara level biasanya begitu. Tidak langsung dia langsung pemimpin. Saya mau flashback lagi dulu saya mulai pelayanan di PMK mahasiswa ya, kemudian saya mulai masuk ke gereja setelah dari pelayanan di mahasiswa. Di gereja awal saya melayani adalah dulu masih OHP itu ya, kalau sekarang ini kan sudah canggih ya pakai laptop ya. Dulu kan masih overhead itu ya. Wah itu sukacitanya luar biasa Bapak Ibu waktu awal-awal. Lalu saya naik dari OHP, saya menjadi pemain musik di sekolah minggu. Dan saya juga pernah guru sekolah minggu. Lalu saya naik lagi dipercaya, pernah singer. Kemudian saya pernah pelatihan singer di satu gereja. Kemudian saya percaya lagi menjadi ketua departemen pemuda. Artinya saya jadi diaken selama 2 periode waktu itu. Saya merintis
jemaat youth dari nol sampai kemudian terakhir saya pimpin itu 21 orang ya, kurang lebih itu di satelit. Lalu kemudian saya naik lagi jadi worship leader. Suara saya nggak bagus tapi nggak tahu saya bisa mendapat kesempatan anugerah Tuhan untuk di worship leader. Kemudian sekarang saya dibawa Tuhan lagi ke speaker ya, pembicara. Nah, baru ditetapkan dalam pelayanan. Nah, jadi memang harus diuji dahulu. Dia setia apa enggak, bagaimana pelayanan berdua menjadi berkat bagi orang di sekitarnya. Orang melihat dia itu bisa istilahnya apa ya, mendapat jawaban seperti itu. Yang paling sulit di antara pelayan itu adalah guru sekolah minggu, Bapak Ibu. Nah, itu memang benar-benar butuh talenta yang khusus ya. Lalu demikian pula istri-istri adalah orang terhormat. Nah, ini istrinya nih. Jangan pemfitnah. Wah, kacau ya kalau istri gembala ikut-ikutan jemaahnya jadi pemfitnah. Ya. Tentu akan melukai dan menjadi batu sandungan. Hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal nih, Bapak Ibu. Dapat dipercayai. Ini syarat pemimpin, Bapak Ibu. Ya. Dia akan adalah suami dari satu istri, sama ya dengan tadi pemilik jemaat, dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Ujiannya adalah mengurus keluarga, Bapak Ibu. Kalau di keluarganya dia kacau, amburadul, tidak bisa memimpin anaknya justru jadi anak-anak yang nakal. Lupakan dah jadi pemimpin gereja. Karena nanti justru sekali lagi tidak menjadi berkat bagi jemaat yang dipimpin. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu persyaratan seorang pemimpin gereja. Nah, sekarang saya ajak untuk kita bicara tentang kepemimpinan tokoh Alkitab ya. Memang ada banyak ya. Sebenarnya kalau di perjanjian lama itu juga bisa kita ambil Musa ya. Musa itu pemimpin yang luar biasa. Saya ambil Rasul Paulus saja Bapak Ibu di perjanjian baru ya. Nah, Rasul Paulus ini kalau kita lihat di background-nya, lahir di Tarsus ya. Tarsus itu adalah satu tanah di Kilikia. Dan Rasul Paulus ini dia dari suku Benyamin ya. Dia warga negara Romawi. Nah, Rasul Paulus ini uniknya adalah latar belakangnya sebagai orang Farisi, Bapak Ibu. Ya, dia tadinya penganiaya jemaat, kemudian bertemu secara luar biasa, bertemu Tuhan sendiri dalam satu cahaya yang sangat terang sekali sehingga menyebabkan Rasul Paulus akhirnya buta ya. Nah, ini dari mazhab yang paling keras, Bapak Ibu, dalam agama Yahudi. Jadi Farisi ini adalah orang-orang yang memang mengerti sekali tentang hukum Taurat, ya, tentang Taurat itu sendiri. Dan Rasul Paulus ini dididik oleh Gamaliel. Jadi ini orang berpendidikan, Bapak Ibu. Jadi di Alkitab itu sudah dikasih contoh-contoh ya orang yang enggak, kira-kira kalau yang enggak sekolah teologi itu adalah Petrus. Kalau Paulus ini adalah orang pintar ini dia. Dia termasuk berpendidikan kalau zaman sekarang yang mengambil kuliah di teologi ya, seperti itu. Nah, dia disebut rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kalau Petrus kan rasul untuk bangsa Yahudi. Ya, ini Tuhan beri satu masing-masing satu target yang berbeda ya dan bisa saling melengkapi begitu. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Dan bagi hamba Tuhan yang bekerja sekuler, Rasul Paulus adalah contoh yang tepat, Bapak Ibu. Dia tidak hanya pelayan ya, dia juga pekerjaannya secara sekuler yaitu membuat kemah. Sehingga Rasul Paulus ini tidak pusing untuk membiayai pelayanannya, Bapak Ibu. Dia tidak mengandalkan uang jemaat, dia tidak mengandalkan persembahan jemaat. Dia benar-benar bisa mandiri dengan pelayanannya itu. Ya, saya tidak mengatakan bahwa yang full time ini lebih rohani dari yang full time, enggak. Masing-masing pasti punya keunikan begitu ya. Masing-masing tetap dipanggil Tuhan secara luar biasa. Nah, si Rasul Paulus ini dia berhasil memuridkan Timotius, Bapak Ibu, yang tadi surat Paulus kepada Timotius kan tadi ya, supaya Timotius itu memilih diaken yang seperti itu tadi. Dan luar biasanya lagi, Paulus ini memberitakan Injil dengan berani, Bapak Ibu. Dia tidak takut ketika dijebloskan ke penjara gara-gara dia memberitakan tentang Yesus. Bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan, dia bisa mempertanggungjawabkan imannya, dia bisa, kalau di teologi itu apologetik ya, apologetika itu membela iman. Dia bisa menjawab pertanyaan dari penguasa Romawi pada saat itu, Bapak Ibu.
Dan yang luar biasa kalau Bapak Ibu baca di Kisah Para Rasul, ketika Rasul Paulus masuk di situ, itu penjaranya dia bisa keluar dari penjara ya Bapak Ibu, di mana terjadi kegemparan, terjadi gempa bumi yang hebat, dan penjara itu bisa terbuka dengan sendirinya ketika Rasul Paulus dia memuji Tuhan, dengan bahkan Rasul Petrus pun juga sama, mengalami hal yang sama. Ini luar biasa sekali. Di satu bagian Rasul Paulus ini juga mengalami didera berkali-kali. Dia mengalami kapal karam, ya. Bahkan dia pernah digigit ular beludak tanpa luka. Ya, luar biasa sekali penyertaan Tuhan di kehidupan Rasul Paulus ini. Saya melihat Rasul Paulus ini punya kepemimpinan yang bagus, Bapak Ibu. Karena dia berhasil memuridkan Timotius, dan Timotius ini benar-benar anak rohaninya yang kemudian bisa dipercaya untuk menggembalakan jemaat di Filipi dan seterusnya, Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir, Bapak Ibu. Jadi kita melihat di sisi lain, yaitu tidak ada satupun pemimpin yang hebat seperti Yesus, Bapak Ibu. Ini adalah pemimpin yang paling hebat dan pemimpin yang sejati, Bapak Ibu. Ini bisa menjadi istilahnya pola. Siapapun pemimpin gereja yang terpanggil menjadi pemimpin itu harus benar-benar polanya adalah, patronnya adalah Tuhan Yesus sendiri, sang pemimpin yang sejati ya. Yang pertama adalah kita melihat kepemimpinan Yesus ini, dia penuh kasih, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca di keempat Injil ya, Matius, Markus, Yohanes, Lukas, Yohanes, itu tema utamanya adalah Yesus ini penuh kasih, Bapak Ibu. Selalu dia itu penuh kasih. Ya, kita tahu bahwa karena kasihnya, maka Yesus, anaknya yang tunggal itu menjadi juru selamat buat manusia ya, mereka yang mau percaya ya, menerima keselamatan, anugerah keselamatan itu. Lalu kalau kita lihat ciri yang berikutnya, pemimpin sejati Tuhan Yesus ini ada hatinya selalu penuh belas kasihan, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buka di Matius 9 ayat 36 dan Matius 14 ayat 14. Setiap kali Yesus berjalan keliling, dia selalu penuh belas kasihan. Ketika dia melihat ada yang mereka kelaparan ya, mereka yang mengikutinya kelaparan, lalu dibuatlah mujizat 5 roti 2 ikan. Ya, ini mujizat yang luar biasa. Selalu hatinya itu digerakkanlah belas kasihan. Nah, berapa banyak pemimpin gereja hari ini yang seperti ini, Bapak Ibu, penuh belas kasihan. Yang ada malah belas kasihannya tidak muncul sama sekali, Bapak Ibu. Tidak ada kepedulian juga. Ya, istri saya pernah ketemu dulu di gereja sebelumnya ya. Ketika ada pergumulan, sebelum ketemu saya, pergumulan hidup, si ibu gembala ini yang satu tadi ya mendengarkan sih ya, ceritanya, tapi tidak ada satupun komentar, justru malah negatif. Kemudian ketika istri saya ketemu gembala lain lagi di gereja lain, itu ketika dia cerita, ketika dia menyampaikan pergumulannya, itu si ibu gembala ini benar-benar tulus, tidak cuma mendoakan, Bapak Ibu. Dalam satu kesempatan memang istri saya pernah mendapat taburan lah, kira-kira seperti itu. Walaupun kita juga tujuannya bukan itu ya, tapi dari sisi jemaat itu adalah yang dilihat adalah kepeduliannya, Bapak Ibu. Bukan yang lain-lain ya, bukan soal bicara uang, tapi bagaimana kepedulian dari sang gembala, Bapak Ibu. Ya. Oke, Ibu, saya oke. Lalu yang berikutnya, Yesus ini yaitu penuh hikmat, Bapak Ibu ya. Bagaimana dengan hikmatnya dia bisa menjawab pertanyaan dari ahli Taurat, orang-orang Farisi yang seringkali mencobai dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak sebetulnya. Ya, di mana Yesus dengan benar-benar penuh hikmat dia bisa menjawab. Nah, ini luar biasa ya, hikmat Allah. Lalu kita melihat juga perkataan dan pengajaran Yesus ini penuh dengan kuasa, tidak seperti pengajar-pengajar umumnya ya. Bahkan murid-muridnya pun juga tidak seperti pengajaran Yesus ya, penuh kuasa. Baru kemudian ketika
ada pencurahan Roh Kudus, mereka murid-murid juga mengajar dengan berani, dengan penuh kuasa juga seperti tadi Rasul Paulus. Lalu Yesus ini juga melakukan kehendak Bapaknya. Ya, ini yang membedakan Bapak Ibu. Seorang pemimpin sejati dia melakukan kehendak Bapaknya, kehendak orang yang mengutusnya. Kalau bicara sekuler berarti dia melakukan instruksi dari atasannya sesuai dengan arahan dari atasannya, kira-kira begitu ya, kalau kita bicara sekuler. Lalu Yesus juga seorang pemimpin yang berani menegur Bapak Ibu. Bahkan tegurannya ini keras ya. Ya, keturunan ular beludak lah. Kamu menyangka bahwa kamu bisa selamat gitu ya. Nah, kira-kira dia berani menegur tuh, ya. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ya, sering kena tegur itu ya. Lalu Yesus juga di Filipi 2 ayat 8 itu taat sampai mati. Dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, bahkan taat sampai mati. Ya, sampai titik ketika Tuhan Yesus akan disalibkan, dia benar-benar ketika berdoa di Taman Getsemani itu, kita lihat bahwa kita baca di situ bahwa peluhnya sampai keluar ya, benar-benar seperti hampir mati seperti itu ya. Satu pergumulan yang sangat berat sekali. Di situ sampai kemudian dia berdoa, kalau boleh cawan ini berlalu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Nah, lalu yang pemimpin sejati Tuhan Yesus ini, dia juga fokusnya mencari domba yang terhilang. Dia tidak fokus kepada 10 domba, ya 9, yang 1 hilang, dia akan cari Bapak Ibu. Nah, sangat jarang pemimpin yang seperti ini Bapak Ibu. Ya. Bahkan ada yang pemimpin gereja yang saya dengar sendiri, dia mengatakan ya jemaat kalau mau tetap berjemaah di sini ya silahkan, kalau enggak ya waduh. Kalau seorang gembala seperti ini Bapak Ibu, dia enggak jemaahnya hilang juga enggak apa-apa, berkurang enggak apa-apa, ini masalah besar begitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu kita juga belajar dari Yesus, yaitu dia diurapi Bapa dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Kisah 10 ayat 38. Dalam pelayanannya Yesus selalu sering membuat mujizat ya Bapak Ibu. Orang-orang yang sakit ketika datang ke Yesus itu disembuhkan, yang lumpuh, yang buta dan seterusnya, banyak sekali. Mujizat pernikahan di Kana ya, air menjadi anggur. Lalu Yesus ini juga dikatakan Kisah 10 ayat 8, kesaksian dari muridnya bahwa Yesus berjalan keliling sambil berbuat baik. Ya. Jadi fokus dari Yesus adalah mencari jiwa-jiwa yang terhilang, domba yang terhilang, dan dia juga berbuat baik. Ya. Lalu yang menjadi Yesus pemimpin sejati yaitu teladan juga melayani. Ya. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya untuk barang siapa yang terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan. Murid-muridnya waktu itu ribut, siapa sih yang terbesar? Ternyata mereka malu ya ketika Yesus memberi teladan, membasuh kaki murid-muridnya. Dari situ mereka belajar sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Kira-kira itu Bapak Ibu yang bisa saya bagikan tentang kepemimpinan gereja, kepemimpinan dalam gereja. Silakan kalau ada pertanyaan. Iya, baik. Terima kasih Pak Widi, luar biasa ya Pak untuk pemaparan materinya malam ini tentang kepemimpinan. Wah, ini akan kita bahas tentang kepemimpinan dalam gereja. Nah, ini kalau kita bahas pasti ini seru nih ya Pak. Tapi baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk dalam sesi diskusi dan tanya jawab, terlebih dahulu Ibu Heni akan membacakan acara-acara channel Sema Adonai minggu depan. Ya, silakan Ibu Heni. Ya, baik. Terima kasih. Teman-teman semua yang terkasih di dalam Tuhan yang ada di yang mengikuti acara kami, besok hari Rabu tanggal 13 Desember jam 21 WIB ya, ada pengajaran dari Ibu Pendeta Suryani Watimena
temanya adalah Jemaat Philadelphia, jemaat yang setia, dimoderatori oleh Ibu Aling ya. Nah, kami berharap Bapak Ibu bisa join bersama kami. Untuk acara selanjutnya di hari Kamis, Ibu Evangelis Anita Butar akan masuk di dalam pelajaran misiologi. Ya, ini misionari, pengajaran misionari. Nah, temanya adalah gereja yang misioner. Ini pengajarannya sangat bagus ya Bapak Ibu ya. Mungkin di gereja masing-masing jarang untuk mendengarkan. Seperti minggu kemarin dia mengajarkan hal yang sangat memberkati. Nah, lanjutan ini dalam beberapa minggu ke depan ada 3 sesi lagi yang akan dia selesaikan dalam pelajaran misioneri ini. Nah, Bapak Ibu hari Kamis jam 20 WIB ya. Nah, dimoderator oleh Ibu Aling. Baik, untuk hari selanjutnya. Nah, hari Jumat ini adalah pelajaran terakhir dari pelajaran Kristologi ya. Ini temanya adalah pemerintahan Yesus. Hari Jumat jam 15 Desember tahun 2023 jam 19 WIB. Tentunya Bapak Ibu sudah mengenal narasumbernya adalah Bapak Gembala kami, dia adalah dosen, Bapak Pendeta Daniel Palungan, dan moderatornya adalah Ibu Aling. Baik, untuk selanjutnya, pelajaran sejarah penebusan di buku seri keempat akan masuk ke dalam tema pembangunan Bait Suci Salomo selama 6 tahun 6 bulan yang diambil dari 1 Raja-Raja 6 ayat 38. Ini pertemuan yang kedua, pengajarnya adalah Bapak dosen Pendeta Yudi Lengkong dan moderatornya saya sendiri. Jam 21 WIB ya, tanggal 15 Desember. Baik, kita lihat yang selanjutnya. Nah, ini hari Sabtu mengenai citra diri. Nah, ajaran ini sangat penting. Pendeta Dedi Kurniawan, seorang dosen juga di STT yang mengajarin khusus mengenai konseling ini, dia akan mengajarkan topik ini kepada kita hari Sabtu ya, jam 9 malam. Moderatornya adalah Ibu Aling. Baik, untuk selanjutnya channel-channel yang live bersama kami adalah channel Sema Adonai, yaitu channel kami sendiri. Saya sebagai pemimpin Sema Adonai mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mensubscribe, karena saya melihat udah naik subscribe-nya ya. Dan channel Omihen, channel Gereja YouTube, channel Kahalirai TV, channel Pendalaman Alkitab, channel Nebu Ali, channel Garnet Jidan, dan channel Rin Jumat. Bapak Ibu yang terkasih, saya mohon Bapak Ibu dukung kami di dalam channel ini, terutama untuk channel Sema Adonai. Mohon sekali saudara-saudara seiman, tolong di-sharekan supaya pembelajaran firman Tuhan tidak hanya sampai di sini saja ya, supaya bisa menyalur ke tempat-tempat lain. Kan Bapak Ibu punya saudara, punya teman, ya ayo seperti malam ini. Topik kepemimpinan ini adalah pelajaran yang biasa diajarkan di sekolah teologi ya. Jadi kita berbahagia di Zoom Sema Adonai ini, kita bisa belajar. Dan lagian untuk channel Sema Adonai ya, saya bilang ke Bapak Ibu sekalian, karena ibadah online kami ya, renungan Bapak Daniel Palungan ya, dan juga ada renungan pagi kami itu tidak di-live-kan di tempat lain Bapak Ibu. Jadi tolong Bapak Ibu untuk ikutin di Sema Adonai, bagus-bagus sekali banget, benar. Seperti renungan Pak Daniel minggu lalu, wah itu luar biasa. Ayo Bapak Ibu cari di Sema Adonai ya, ada playlistnya yang sudah dibuat, jadi Bapak Ibu bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang sudah juga ada di sana sebab sudah tersusun dengan rapi. Baik, untuk selanjutnya
Nah, ini dia Bapak Ibu. Kami setiap hari Kamis, ya, kami mengadakan, bukan setiap hari Kamis, setiap hari, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, pukul 5.30 pagi. Nah, 5.30 pagi kami sudah berkumpul di Zoom ini, kami mengadakan renungan pagi. Hari Senin itu Ibu Suryani Watimena, tapi untuk Senin depan ini berhalangan ya, karena dia ada pelayanan di tempat lain. Nah, nanti digantikan oleh Bapak Pendeta Daniel Palungan hari Senin dan hari Selasa. Kemudian nanti hari Rabu ada Pak Dedi Kurniawan, hari Kamis ada Pak Pendeta James, dan ada Pendeta Daniel Rukrisno juga. Nah, ini Bapak Ibu, tolong subscribe channel dan ikuti Renungan Pagi Sema Adonai di channel Sema Adonai. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik Ibu Heni, terima kasih untuk pembacaan acara-acara channel Sema Adonai dan channel yang relay ke YouTube. Ya, baik, kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang ingin bertanya atau sharing silakan resen terlebih dahulu, maka operator kami akan membukakan mute Bapak Ibu sekalian. Ya, baik Pak Widi, luar biasa pemaparan materi malam ini mengenai kepemimpinan dalam gereja. Kalau kita lihat ya Bu Heni, syarat-syaratnya, waduh berat. Iya, jadi memang syarat-syaratnya ini memang harus dipenuhi seperti ini ya Pak. Jika tidak demikian ya maka akan bisa dilihat ya Ibu Heni ya, gereja itu bagaimana keadaannya ya di dalamnya ya. Terutama mungkin untuk pertumbuhan dari jemaatnya sendiri juga akan mengalami kesulitan ya, benar nggak Pak Widi seperti itu ya? Jika pemimpin Iya, itu iya mempengaruhi pertumbuhan imannya juga ya Pak dari jemaat, seperti itu tidak? eh, pengaruh Bu. Jadi secara kuantitas juga pengaruh ya. Mengalami kemunduran, apa ya, penurunan jemaat ya. Itu saya saksikan sendiri dari berbagai kesempatan saya berkeliling ya. Lalu secara iman pastinya ya, karena berarti kan tadi cakap mengajar tadi Bu. Kalau cakap mengajar ini kan tidak cuma sekadar bisa menyampaikan firman dengan apa ya, dengan secara Pandai murni, gitu. tapi juga pengalaman kesaksiannya itu. Iya betul. Jadi teladan ya Pak ya, apa harus ada teladan juga ya dari gembalanya sendiri dalam gereja Iya. tersebut. Iya, bagaimana Ibu Heni? Apakah Ibu ingin bertanya juga mengenai ini Ibu Ini ada Pak ada? Simon dulu. Ya, Pak silakan. Daniel. Ya, silakan Pak Daniel Simon. Sudah dibuka mute-nya Pak? Silakan. Iya, iya. Selamat malam Pak Widi, terima kasih untuk materinya. Malam Pak, saya lihat kan gereja itu ada banyak denominasinya ya. Ada episkopal, ada presbyterian sinodal, segala kayak gitu ya. Iya. Nah, saya sering lihat tuh yang episkopal kayak GBI kayak gitu, itu ada kecenderungan hamba Tuhannya tuh nantinya melenceng karena soal kedagingan ya. Dan itu kan, nah kalau di presbyterian sinodal itu kan dibatasi masa tugasnya. Ada lagi yang malah kayak saya terakhir tuh di Jakarta waktu itu di GKY, itu hamba Tuhannya malah dikontrak. Jadi diatur sama sinodal. Dikontrak tiap 3 tahun dilihat. Kalau udah mulai melenceng, ya udah nggak diperpanjang kontraknya. Ada yang begitu. Menurut Pak Widi itu gimana? Yang terbaik? Iya, silakan. Iya. Terima kasih Pak Iya. Widi. Iya, terima kasih Pak Daniel Simon partisipasinya. Silakan dijawab Pak Widi. Ya, silakan. Iya, pertanyaannya menarik Pak Daniel. Terima kasih pertanyaannya. Masing-masing gereja ini kalau saya lihat kan denominasi kan punya kembali lagi punya tata tertib dan doktrin yang dianut ya Pak. Secara struktural mereka sudah atur peran-peran itu di masing-masing denominasi. Kebetulan saya memang lahir dan besar di
di karismatik ya, di Episkopal. gereja Iya. yang cenderung ya episkopal tadi. Saya di GPI dan JKI ya, JKI terakhir. Ya memang kalau saya perhatikan masing-masing punya keunikan ya. Kalau kita bilang secara yang paling baik yang mana, saya pikir kita lihat di Alkitab di mana zaman-zaman Rasul itu ya Pak. Mereka Iya. mereka kan merintis jemaat gitu, dan mereka itu kehidupannya bisa menjadi kesaksian yang luar biasa ya. Sekalipun memang ada jabatan-jabatan yang harus diatur, di mereka sendiri juga pernah terjadi pada zaman Kisah Para Rasul itu pelayanan meja itu diabaikan gitu ya. Yang seharusnya Iya, menjadi tanggung iya, jawab iya. para diaken dan pemimpin jemaat pada saat itu. Saya pikir kalau yang dikontrak tadi, dari sisi bagus atau tidak selama dikontrak juga saya pikir ya itu bagus juga. Ya tidak Iya, cenderung iya. untuk kita terpatok pada satu pemimpin. Kalau yang tadi posisi anak dan bapak tadi ya, istilahnya Iya, pergantian tongkatnya selalu ke anaknya begitu. anaknya ya. Ya itu tentu Kayak kerajaan ada ya, Pak. perbedaan. Ya betul tadi dinasti tadi ya. Itu saya lihat juga ada kelemahan juga sih Pak, dalam arti belum tentu anaknya bisa memimpin seperti ayahnya. Ya, misalnya ayahnya Iya, ini iya, waktu iya, memimpin pertumbuhan jemaatnya cepat sekali ya, luar biasa. Dan dia juga iya, pengajaran iya. murni. Ternyata anaknya tidak Hmm, bisa, kurang memperhatikan jemaat. Dia memimpin secara otoriter. Ini juga masalah sih. iya, Jadi saya pikir iya, kalau yang iya, iya. sempurna, yang terbaik, saya kira nggak ada ya Pak ya. Masing-masing punya kelebihan keunikan tersendiri ya. Kalau ya kita yang terbaik itu ya memang kita belajar dari kepemimpinan Yesus tadi. Ketika Iya, dia iya, sudah nggak ada di dunia, dia naik ke surga, dia kirim Roh Kudusnya dan dia mengurapi murid-muridnya, dan murid-muridnya itu bisa memberitakan Injil dengan luar biasa ya, dengan penyertaan Roh iya, Kudus. Jadi Tuhan Yesus ini meninggalkan murid-muridnya tidak sendirian gitu ya, dibekali, iya, dilengkapi. Nah, berapa banyak sekarang pemimpin gereja hari ini kalau melihat ada calon jemaat calon pengurus dari jemaat yang punya potensi, itu justru ditutup, iya, benar-benar ditutup. Dia betul, nggak mau tersaing betul. oleh Iya, si calon iya, pengurus ini. Yang saya perhatikan iya, begitu. betul. Makanya saya pernah ditampilkan sebagai gembala, saya nggak bertahan lama, Pak. Bisa bubar Iya, kalau saya pimpin, Pak. Karena saya sama istri gayanya keras, Pak. Kita iya, kalau iya, sesuai prinsip kan kita iya tidak begitu. Nah, pengurus nggak kuat dengan kami di disiplin seperti itu. Jadi saya iya, tetap ke iya, panggilan iya, sekarang, saya lebih condong, memang saya nggak memaksakan diri untuk ke gembala ya. Jadi iya, saya iya, bergabung ke CKM ini juga lebih condong ya, saya suka keliling begitu. hmm, iya, 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 Pemuritan begitulah Pak, itu lebih ini ya. iya, Saya kira iya, tidak ada yang sempurna Pak ya, kalau menurut dari sisi saya. Masing-masing punya iya, keunikan. iya, Kalau tadi yang sistem dinasti juga kelemahannya ya itu Pak. Belum tentu anaknya bisa iya, memimpin sebaik ayahnya. Bisa jadi betul. seperti itu. Kalau yang tadi kontra, Apalagi godaan ada kedagingan ya. nah apalagi dugaan kedagingan tadi. Tadi kan bukan hamba uang ya Pak Iya, ya. Saya melihat iya, iya, hari-hari ini iya, gereja kuat sekali seperti itu Pak. Aduh, betul, jujur memuakkan betul. Pak, terus terang. Iya, iya. Menghalangi orang-orang untuk bertobat. Artinya orang-orang itu mau berhimpun di gereja itu jadi berpikir karena faktor pemimpin tadi. Betul. Iya, iya, Nah iya, ini PR pergumulan kita semua sih ya. Dan Betul, iya. memang Pak. sudah tertulis di Dan Alkitab, begitu itu akan semakin banyak. ada itu ya, tendensi orang-orang tuh menilai kalau pendetanya naiknya mobil mewah tuh berarti pendeta yang diberkati. Kalau gerejanya tuh jemaatnya banyak itu Iya, berarti gereja iya, itu iya. diberkati. Kan itu betulnya persepsi yang salah ya. Salah sekali. Saya pernah khotbah di Betul. satu gereja, diundang Pak. Saya khotbah tentang money yang kemarin saya bawakan di Oh Semadu iya, ini. iya, iya. Langsung YouTube Iya, saya iya, rekamannya di take down Pak. Itu benar-benar saya pembicara tamu yang di satu-satunya yang take down gara-gara nggak suka iya, khotbah iya, saya.
Makanya ini saya Iya, bagikan iya, ke Sema iya. Adone, semua mendengarkan dengan baik, tidak ada protes ya. Iya, iya. Luar Terima biasa. kasih, Karena bagus kok itu yang mane. Iya, betul. karena mengajarkan Terima tentang kasih, uang Pak saya ingin Widi. mengembalikan, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Saya Heeh. mungkin belum bisa menjawab kalau dari sisi pandangan saya tadi, Pak, masing-masing ada kelebihan Kelebihan kekurangan sih ya, Pak. kekurangannya ya. Iya, Iya, iya. iya. Terima kasih, Pak Widi. Tuhan berkati. Sama-sama, Pak Daniel. Iya, terima Tuhan kasih berkati. Pak Daniel untuk partisipasinya. Ya, baik. Sama-sama, Sekarang, Ling. ya. Nah, Ibu Heni bagaimana Bu? Apakah Ibu juga mau mengajukan pertanyaan atau menambahkan Bu mengenai materi malam ini? Iya, Hmm, seru nih Bu Heni. Iya, seru banget ya. Heeh. Mengenai pelajaran leadership skill ini memang kendalanya di setiap gereja. Banyak orang menjalankan kepemimpinannya secara profesional yang di luar ya, bukan sistem gereja. Jadi terus juga ya memang krisisnya banyak seorang leader itu yang seperti tadi Pak Widi menjelaskan banyak yang mengalami hal yang otoriter ya, banyak yang tidak bisa ini. Saya sendiri sebagai pemimpin lagi banyak belajar juga sih Pak, belajar karena tidak gampang menjadi seorang pemimpin itu tadi seperti dikatakan. Jadi tidak instan. Tadi Bapak katakan tidak instan, tidak langsung gitu kan. Nah, seorang pemimpin pasti juga ada persoalan yang dia hadapi terhadap ininya ya. Kalau pengikutnya, maksudnya anak buahnya gitu ya, ininya. Ada yang orangnya easy going, yang gimana dah pemimpin ngomong apa ya kita ikut aja gitu, nggak nanduk istilahnya. Ada orang yang nggak nanduk. Kenapa? Udah murni hatinya gitu, hatinya udah bersih gitu. Jadi dia mengerti tentang ini. Ada juga kemelut persoalan yang dihadapi itu karena hilangnya kepercayaan seperti Bapak katakan tadi ya, bukan hanya soal uang tetapi dalam banyak hal gitu. Jadi terjadinya krisis-krisis di dalam kepemimpinan itu saya alami Pak, saya banyak sekali alami dalam hal itu, dan itu sangat berat sekali karena kita menyangka seseorang itu sudah tua, umurnya udah berumur, tetapi kelakuan masih anak kecil. Nah, itu susah untuk dihadapin ya. Ada juga teman saya ini saya nggak alami. Saya bergerak di dalam satu komunitas sesuatu, kemudian seorang pemimpin. Teman saya yang bernama J, depannya saya kasih aja J ya. Dia itu ngeluh terus sama saya. Oh, ibu ini begini, ibu ini begini. Dalam hati saya, loh, kamu nggak ngerti loh arti melayani itu gimana. Loh, dia seorang pemimpin ya, dengerin dia ngomong apa ya ikutin. Sebisanya kamu aja. Tapi jangan kasih alasan-alasan yang bohong ya. Itu berarti seperti Bapak katakan tadi, bukan hanya seorang pemimpin. Setiap jemaat Tuhan harus memiliki integritas. Integritas itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri sendiri. Salah kalau kamu katakan, aku jujur untuk kamu. Salah, kamu jujur untuk Tuhan, untuk dirimu sendiri, gitu loh. Jadi, terus teman saya, nanti gue gini, gue cari aja alasan, katanya gitu. Saking dia kesel, dia cari alasan gitu kan. Saya dalam hati saya bilang, jahat sekali nih orang ya. Berarti kamu selama ini melayani gak tulus dong. Kamu gak murni dong. Ya kamu gak mau masak ya sudah gitu, gak apa-apa. Ya biarin aku begini. Aduh, saya liatin, padahal udah punya cucu loh. Udah punya cucu teman saya itu. Kok bisanya kayak begitu kelakuan? Bingung saya. Nah, jadi ini tadi yang dibicarakan mengenai pemimpinnya banyak makan hati, Pak. Makan hati itu ya, saya nggak pernah makan hati, soal nggak doyan hati ya. Maksudnya makan hati, peribahasanya itu banyak keselin gitu loh dari anak buahnya.
Antar dulu pernah saya Pak, ada satu leader, kita pemetaan lokasi, kita mau tahu itu daerah itu ada apa gitu supaya bisa doa gitu kan. Nanti ketuanya kan udah ditunjukin di wilayah Corona, ketuanya siapa, di wilayah Woodside siapa, di wilayah Woodhaven siapa gitu kan, udah ditunjukin dong siapa yang jadi kepala-kepalanya gitu untuk pemetaan gitu kan, supaya kita bisa doa gitu kan. Nah, aduh itu Pak bener-bener temuan, nggak mau gua mau pindah, aku pindah sini aja, aku nggak mau ikut dia gitu. Berarti kalau kamu sudah punya hati ada sedikit, berarti kamu ngapain doa, nanti kamu diserang sama di sana itu loh. Iya, iya, benar-benar. Bener nggak? Iya. Karena sikapmu itu loh, sikapmu itu udah nggak benar, nanti kamu diserang gitu loh. Jadi lebih bagus. Makanya saya bilang tadi bagus sekali Pak pelajarannya. Saya sangat senang sekali di topik ini diangkat. Tadi saya bilang wah ini topiknya benar-benar luar biasa. Dan untuk jujur, saya belum sempurna Pak. Saya masih belajar. Ada hal-hal saya nggak bisa toleran terhadap orang-orang yang bermuka dua, yang hatinya busuk, ya. Orang janji, yang tadi Pak, janji, sudah janji, bisa ditarik ulang. Nah itu buat saya itu, sampai saat ini saya nggak bisa toleransi terhadap orang yang demikian. Karena kamu marah, janjimu kamu batalkan. Itu saya tidak bisa toleran dengan hal itu. Dalam ini, bagaimana juga kita melayani Tuhan, apa yang kamu janjikan nggak boleh kamu iniin. Sudah. Jadi tadi ya Pak ya, Kak Bapak bilang tadi seorang pemimpin gampang berjanji, ya, mudah berjanji, itu nggak boleh. Tapi kenyataannya anak buah juga banyak yang berjanji tidak menepati. Nah itu saya katakan tadi, pemimpinnya jadi puyeng Pak. Bener loh. Yang paling benar nggak? kan yang paling dituntut yang banyak kan pemimpinnya Bu. Yang dituntut banyak kan pemimpinnya. Betul. Jadi bukan pemimpinnya anggotanya, harus Bu. bertanggung jawab. Jadi harus mengcover ya. Iya. Ya maksud saya kalau saya sih sering ketemu yang begitu Bu. Artinya kok berani melayani Tuhan ya, kalau ngomong aja enteng sekali lah. Sekarang kalau dengan manusia aja dia janji seperti itu tidak menepati, apalagi dengan Tuhan yang nggak kelihatan Bu. Iya, Nah betul. itu dia Pak. Itu dia yang saya katakan. Ini nggak usah di mimbar gitu loh maksud saya. Kalau dengan kondisi seperti itu ya kita tegas aja ya, kita fair aja sesuai firman Tuhan. Memang seperti itu. Kata John Maxwell itu, saya terus terang banyak dipengaruhi oleh John Maxwell. Saya punya buku-bukunya, saya pelajari, saya praktekkan ya. Pak John Maxwell ini saya tertariknya, beliau ini pendeta dulunya. Dan sekarang dia mengajar, memberi istilahnya training leadership seluruh dunia ya, calon-calon pemimpin. Beliau mengatakan kepemimpinan itu adalah seni. Jadi seni. Ya jadi memang kita harus kembangkan, seorang pemimpin ada level-levelnya begitu. Nah maksud saya gembala-gembala sekarang harusnya mau belajar tentang leadership ini Bu, supaya dia bisa memimpin jemaat dengan baik. Tidak ada salahnya kita mempelajari leadership ya. Ya paling tidak belajar dari seorang, kalau buku punya Maxwell itu isinya firman semua Bu. Jadi firman diterjemahkan ke dunia sekuler. Pemimpin itu seperti apa gitu. Iya benar Pak. Ya Alkitab sudah ada semua sih. Betul Iya, Pak. benar. Waktu saya tes karakter, Bapak tahu mengenai tes karakter ya? Di situ di tes karakter saya itu ternyata jiwa kepemimpinan saya itu sudah terbawa dari lahir Pak. Jadi memang ada bakat dari lahir gitu kan. Tapi saya tidak mau menerima begitu saja. Saya pikir ya saya harus belajar. Puji nama Tuhan Pak, saya belajar di sini ada pelajaran mengenai kestabilan. Bagaimana kita menjadi umat Kristen yang stabil. Jadi antara hidup itu harus balance, nggak boleh pincang sebelah. Jadi pengetahuan Alkitab kita dengan kehidupan spiritual kita, dengan pembaruan budi pekerti kita yaitu karakter kita
ya menanggalkan baju lama, mengenakan baju baru gitu, mengenal leadership skill kita gitu. Nah, di situ saya langsung belajar di situ karena waktu saya udah dites itu leadership skill. Di situ gurunya mengatakan gini, if you know how to lead yourself, you will able to lead somebody else. Kalau kamu bisa memimpin dirimu, kalau kamu bisa memimpin orang lain, ya, kamu harus memimpin dirimu dulu sendiri. Jadi, kalau kamu bisa memimpin dirimu, kamu akan bisa memimpin orang lain. Dalam itu saya garis bawahi itu Pak, kata-kata itu, dan saya pelajari. Mulailah saya belajar mengenai memperbaiki mengenai integritas, belajar hidup kekudusan, ya, karena Bapak tadi singgungkan sebagai leader itu harus kudus, harus benar hidupnya, nggak boleh mulutnya putih, keluarnya hatinya hitam, nggak boleh. Nah, itu harus belajar gitu. Jadi dalam hal itu waktu saya belajar itu Pak, Tuhan tuh kasih saya pertajam mengenai kepekaan. Jadi kalau orang ngomong Pak, nanti besok lusa dia ngomong balik, tuh saya udah tahu itu suasana hati kayak apa tuh Tuhan kasih pertajam. Saya bilang, waduh Tuhan, rupanya belajar ini mempertajam kita, mempertajam kita untuk bisa menangkap gitu loh. Memang saya tahu di dalam kepemimpinan yang natural itu, Tuhan kasih special gift ya, special hadiah, karunia yang Tuhan berikan, yaitu dia lebih visioner, lebih bisa melihat ke depan, lebih tajam, benar nggak Pak? Pak Widi ya, dia lebih bisa lihat ke depan, lebih tajam itu mengenai leadership skill ini. Tuhan memang kasih karunia itu kepada orang itu. Nah, ada seperti Bapak katakan tadi, ada yang ditugaskan sebagai pemimpin, tapi dia belum dibekali hal itu. Jadi dia harus belajar. Dia harus belajar supaya dia bisa mendapatkan target yang seperti yang Tuhan mau itu. Bagus sekali Pak pelajaran ini. Saya sangat senang sekali. Saya berharap anak-anak Tuhan, janganlah kamu bermimpi menjadi pemimpin kalau kamu tidak bisa memimpin dirimu sendiri. Hancur. Betul, Bu Heni. Iya. Orang buta, mimpin orang buta masuk ke jebur nanti ke sini. Lobang juga. Iya, betul. Iya, benar kan? Iya, Bu. Tapi Kalau tapi belajar gimana? kepemimpinan nih banyak aspeknya sih, Bu. Kalau satu sesi gini emang kurang sih. Emang banyak Betul. aspeknya. Menarik untuk digali. Benar, Betul. Pak, benar. Karena ini Benar. banyak yang harus diperbaiki ya Pak. Maksudnya dari untuk menjadi seorang pemimpin itu memang harus banyak yang tidak sembarangan gitu ya Bu Heni ya. Maksudnya iya, jadi nggak main asal aku mau jadi pemimpin terus jadi gitu. Padahal tidak punya skill-nya, tidak punya keahliannya, tidak punya pengertiannya. Mungkin dia juga nggak ngerti kali pemimpin yang baik itu seperti apa. Makanya Oh, banyak, akhirnya Aling, banyak harus iya, dikerjakan. Saya dulu iya. haus pengakuan, Pak. Haus pengakuan. Saya mau nyatakan, ini karena gara-gara gue. Kalau gue nggak kasih, nggak bisa. Kalau gue nggak kerjain, untung gue kasih gitu. Waduh, itu susah mematikan, Pak. Mematikan itu susah. Jadi harus belajar bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Tuhan yang melakukan ini buat gini. Jadi rendah hati. Iya. Ada link orang itu haus pengakuan. Kalau ada ya di teman ya, namanya karena nggak disebut link, nggak datang lagi dia ke gereja, dia nggak ikut pelayanan link, nggak ikut, kabur dia. Kabur. Di situ saya belajar. Terus ada mentor saya ngomong, mestinya kalau segala sesuatu kamu lakukan itu bukan karena kamu. Kamu hidup karena Tuhan. Kamu punya duit karena Tuhan. Iya. Kamu punya segalanya karena Tuhan. Makanya ada seorang saudara seiman ya, dia tuh memberikan, dia bilang gini, Bu Heni tolong ya, jangan sebutin nama saya. Non ya Bu Heni, simpen. Saya simpen, saya rahasiakan.
Dia tidak mau disebut namanya. Itu angkat jempol saya sama orang ini. Berarti dia sudah tidak haus lagi karena dia tahu dia berikan itu uangnya Tuhan, nama Tuhan. Jadi tidak mencuri kemuliaan. Banyak. Tapi ada orang yang udah memberi kalau nggak disebutin itu repot, Pak. Bisa ini. Jadi macam-macam Pak di dalam hal kalau tadi yang Bapak katakan mengenai pemimpin, seorang gembala, seorang manajer, penatua, diaken gitu di dalam gereja ya, sebagai itu ya memang ini. Tapi ya basicnya lagi di saya itu kalau dia bisa memimpin dirinya sendiri, dia pasti bisa memimpin orang lain. Tergantung Pak, yang dipimpin tuh kayak si pengembala domba, ada dombanya yang liar kabur aja, begitu dilepas kabur gitu nggak mau ini, dipanggil-panggil masuk dalam rumah juga susah banget masuk dalam Iya rumah. betul, betul Bu Heni. Ada yang bandel ya Bu, nggak bisa Ada yang bandel benar. Iya. Sebenarnya Gitu, emang Bu Alia. beban seorang pemimpin itu sebenarnya memang ya nggak mudah ya berarti ya Bu Heni, terutama kan udah jadi leader ya, terutama di SMA Adonai, berarti ya memang harus bagaimana Pak Widi, panjang sabar ya Pak, penuh hikmat, penuh kasih ya Pak, jadi bisa Iya. mengampuni gitu ya, bisa Tapi juga Nah, ya Pak, ada saya pertanyaan saya Pak. silakan Bu. Saya ini kan Pak nggak kepingin jadi pemimpin. Berdirinya SMA Adonai, saya sudah bilang saya tidak mau lagi jadi manajer kalian. Saya bilang Pak, saya nggak mau, saya mau sebagai tim rekan sekerja. Makanya saya katakan teamwork. Tetapi sejalan dengan itu nggak bisa Pak, nggak bisa lepas karena tanggung jawab saya. Orang yang membayar SMA Adonai ini, yang mendukung SMA Adonai ini karena lihatnya saya. Jadi kayaknya pundak itu di saya Pak. Jadi saya jadi mau nggak mau harus, ini kalau sebenarnya ada yang bisa didelegasikan, ada yang mau jadi pemimpin, saya akan lepaskan. Tentunya harus dilihat dulu ya, kualitasnya, apanya semuanya, baru nanti dilepaskan. Bagaimana itu Pak, untuk posisi seperti saya? Iya, silakan Pak. Tapi mau nggak mau tetap harus ada identitas pemimpin Bu. Harus ada yang lead ya, nge-lead ya kan. Walaupun Ibu merasa bahwa saya kita teamwork kan satu prinsip nih, bukan tidak sebagai seorang pemimpin memang kita mengarahkan tim untuk bisa teamwork dengan baik, mau di sekuler maupun di dunia rohani ya. Tetapi tetap julukan atau identitas itu perlu Bu. Nanti kalau tidak ada yang identitas jelas sebagai ketua atau pemimpin, terus nanti gimana Bu? Visi misinya, kemudian ini organisasi mau kemana gitu kan? Tetap harus ada otaknya lah ya, otaknya gitu loh. Yang memberi pengarahan Bu. Memberi Ya, saya ide paham, ya Bu. Pak Widi ya. Iya, betul. Ide, iya. Ide. Nah, kan pemimpin itu kan disorot ya. Makanya kalau jatuh bangunnya ke organisasi apapun tadi saya bilang memang karena faktor pemimpin. Nah, kalau pemimpinnya nggak ada identitasnya, saya nggak mau jadi pemimpin, saya maunya ya udahlah kita teamwork, susah Bu. Tetap harus ada Iya, identitas itu dari salah satu istri dari teamwork kami dulu. Oh Tidak iya. bisa Bu, Oke. Ibu harus jadi memimpin. Iya. Jadi diharuskan sama dia. Ibu Alia itu bilang, Ibu harus gitu katanya. Jadi Karena saya kan ambil alih dan mengemban, saya Bu. mulai. Bertanggung jawab kan Bu ya. Kan harus Iya, ada benar. orang yang ditunjuk. Kayak tadi Timotius jadi pemimpin ya, dia diserahin jemaat sama Paulus kan tetap harus ada si pemimpin itu Bu. Istilahnya Baiklah, Ibu pegang tongkat Kartika. lah Bu. Iya. Nah, kalau Pak. Israel nggak ada Musa nggak mau, wah saya nggak mau jadi pegang tongkat untuk memimpin Israel, saking jengkelnya dia. Susah Israel ini dikasih tahu. Iya betul. Terus nanti Tuhan pakai siapa Bu nanti? Iya. Oh iya. Ya, ini ada Ibu Kartika. Ya, silakan Ibu, sudah dibuka mute-nya. Ya, silakan. Salam Pak Widi, aku mau bertanya. Salam Bu Kartika. Salam.
Pak, ini masih di direkam nggak di YouTube ya? Masih. Masih ya? Oh, oke, oke. Iya, masih Saya live, mau masih bertanya, live. Pak. Masih live ya? Iya. Kalau saya mau tanya, Pak, kalau ada seorang ibu gembala, Pak. Ibu gembala ini, Pak, dia tidak bisa menyimpan rahasia, Pak. Jadi, ini jemaat punya pergumulan apa yang udah itu diomongin orang. Itu menurut Bapak, siapa yang harus menasehati dia gitu, Pak? Ya, bagaimana Pak Widi mendengar? Maaf, Bisa dengar Pak putus-putus. Widi? Oh, sorry, putus-putus sorry. ya. Saya Iya. dengar sedikit tadi. Bentar ya. Tidak bisa Iya. menyimpan rahasia tadi kalau yang saya dengar. Iya, Iya, diulang ya, Bu. bisa dengar? Iya. Bisa dengar sekarang? Halo? Sekarang bisa, Bu? Bisa, Iya. bisa. Oke. Sekarang bisa. Saya mau Silakan. tanya, Pak, kalau seorang ibu gembala, Pak, ibu gembalanya itu suka nggak bisa simpan rahasia, Pak Widi. Dianya itu kalau umpamanya ada jemaat satu yang punya pergumulan, terus pergumulannya tuh diomong-omongin orang, itu menurut Pak Widi siapa yang harus menasehatin dia gitu, Pak Widi? Kalau suaminya itu kelihatannya takut, Pak, sama istrinya, Pak. Jadi siapa yang harus nasihatin istrinya gitu, Pak, supaya tidak seperti itu. Iya, silakan Pak Widi dijawab. Iya. Aku mute ya, soalnya Iya, suara iya. mesin. Iya, oke, Bu. Nanti saya buka lagi, ya. Ya, silakan, Pak. Saya kira yang lebih tepat menasihati suaminya ya, Bu, ya kan. Tapi kita ngomong baik-baik ke suaminya untuk menyampaikan ya empat mata lah ya, bahwa itu menjadi satu satu ketidaknyamanan ya dalam berjemaah di sana. Karena secara pelayanan itu kan pegang etika ya, Bu ya. Kalau kita tidak boleh menyebutkan orangnya, kalaupun misalnya dibuat contoh pun juga sebenarnya tidak perlu menyebutkan, tidak boleh ya menyebutkan namanya. Kalau tadi Bu Heni pakai inisial ya, yang harusnya begitu sih. Saya kira Ibu yang paling tepat adalah suaminya yang untuk mengkoreksi ya. Tapi dibicarakan baik-baik secara empat mata begitu. Atau mungkin ada saksinya yang memang mengalami hal yang sama, saya kira itu lebih tepat. Karena kalau dari jemaat sendiri yang kalau kita memberi teguran kan di Alkitab itu kan empat mata ya, Bu ya. Ada dua saksi juga dan dilakukan dengan kasih ya, dengan sopan begitu. Saya kira kalau sudah dikasih masukan seperti itu tidak ada perubahan ya sudah, mau gimana ya. Tapi memang itu tidak etis Ibu kalau masalah jemaat dibuka seperti itu. Betul. Etika pelayanan, kita bicara etika pelayanan ya. Iya, silakan Ibu Kartika, mute-nya sudah dibuka. Ya. Oh, gitu ya, Pak ya. Iya, ya. Kalau Ya. suaminya nggak mempan gimana, Pak? Suaminya takut ya, Bu. Ini nggak mempan gimana, Pak? Yang repot. Ya, Ada-ada aja kamu. Ini repotnya ya. Iya, benar-benar. Iya, Pak ya. Pasti Tuhan punya cara, Bu. Nanti Tuhan sendiri yang berurusan sama dia. Iya, Pak ya, betul. Kita doakan ya, Ibu. Ya, kita bisanya emang ya, kalau sudah sorry. tadi disampaikan masih seperti itu ya, serahkan ke Tuhan sih. Saya kira kita ya gereja itu kan ibarat rumah ya. Kalau kita betah di situ berarti rumah kita gitu ya. Nah, itu kembali lagi ke keputusan jemaat, apakah tetap berjemaat di situ, ada pertumbuhan atau tidak. Kalau kondisi seperti itu kan tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan iman kita ya, sebagai jemaat ya. Kepahitan, Betul, Pak. Pak, ya. Kepahitan. Nah, itu dia. Betul, Pak. Jadi seperti itu Pak ya, membuka roh perpecahan ya, Pak ya. Iya. Betul kan? Iya, Bu. Itu ya. Iya, Bu. Oke, iya, Pak. Iya. Terima kasih Pak Widi. Iya, baik, terima kasih. Semoga Tuhan memberi hikmat ya Pak kepada Bapak pendetanya ya, gitu ya. Iya. Terima kasih Ibu Kartika untuk partisipasinya ya. Iya, baik. Terima kasih Bu Ali. Luar biasa malam ini ya.
Makanya itu tadi Pak Widi bilang ya, maksudnya menjadi pemimpin dalam sebuah gereja, istrinya pun harus mendukung ya Pak. Sikapnya itu Iya. juga harus misalnya suaminya sebagai pemimpin yang baik, istrinya pun harus mendukung ya Pak pelayanan suami dengan juga bersikap berkarakter yang baik ya Eh, Pak. dalam hal apapun saya kira istri itu perannya sangat besar, Bu. Kan suaminya terkenal di Betul. pintu-pintu gerbang karena istri, Bu. Mm-mm. Hmm. Amsal itu, Betul, Bu. betul, betul, Jadi betul. kepala tidak akan kuat, tidak akan bisa menoleh kalau lehernya istri nggak kuat, Bu. Jadi siapapun Hmm. dia, entah dia pemimpin gereja atau pemimpin di Mm-mm. sekuler, saya menyaksikan, saya bisa sampai ke titik ini, istri saya luar biasa, Bu, mendukung sampai saya ke titik sekarang. Tapi Betul, kebanyakan yang betul. saya lihat kalau istrinya lemah, Mm-mm. tidak bisa mendukung suami, itu suaminya nggak akan kemana-mana, Bu. Mungkin kalau dibalik juga sama ya Pak. Misalnya istrinya yang pendeta, suaminya yang ini, kalau tidak Ya, suaminya mendukung ya sama ya Pak, ya. seperti itu ya. Istilahnya Benar menopang sekali. ya, Bu ya. Tapi Iya, kalau istri menopang. memang perannya ke suami besar sekali. Betul Kalau sekali. istrinya bermasalah, suaminya juga nggak bisa dipakai Tuhan maksimal Iya, ya. demikian juga kalau suami yang bermasalah, istri Ya, juga nggak, sebagai pelayan ya. Tuhan juga nggak bisa dipakai secara maksimal ya Pak ya. Wow, luar biasa Ibu Heni materi malam ini ya Bu. Iya benar, sangat Wah, sangat sangat memberkati sekali. iya, membuka wawasan baru lagi, pencerahan buat saya Pak Widi. Jadi saya mengerti, oh, menjadi seorang Oh pemimpin ini itu harus calon bagaimana. pemimpin ini Pak. Enggak, itu. Amin. Amin, amin. Calon pemimpin ini Pak. Amin, Bu. Kalau Ibu doakan saya sebagai calon pemimpin. Amin. Iya. Iya, baik. Aduh, luar biasa. Tapi tidak terasa sudah mau 2 jam, Pak. Ya, Ibu Heni. Iya. Baik, Ya. sepertinya sudah tidak ada yang mau bertanya lagi. Waduh, ini terima kasih ya Pak Win untuk pelayanan yang luar biasa bagi kami, memberikan kami satu pencerahan lagi, pemahaman lagi yang baru tentang kebenaran firman Tuhan mengenai persyaratan pemimpin gereja ya. Baik, Pak Widi bisa silakan closing statement-nya untuk pelajaran ini dan pimpin doa bagi kami semua. Dipersilakan Pak Widi. Ya, sebagai closing statement, saya pernah ingat satu training di perusahaan besar ya, bahwa manajer sama leader itu beda. Jadi manajer dan bos itu beda. Leader dan bos itu beda. Manajer itu belum tentu leader, tapi leader itu pasti manajer. Itu saya pegang sampai sekarang. Dan Gimana Pak? Sekali lagi Pak, ulangin Pak. Jadi manajer itu belum tentu leader, tetapi leader pasti manajer. Nah, Oh iya, iya. leader itu adalah yang berbicara sangat kuat, bukan jabatannya. Karena orang punya jabatan manajer atau pemimpin, belum tentu dia punya leadership. Ya, Oh. baik Pak. Ya, jadi saya kira itu, dan pemimpin itu tidak dilahirkan saja, tapi dikembangkan sih. Itu mungkin dari saya itu. Ya tutup dalam doa Pak, kita Ya, bisa silakan. selesai. Ya Pak, Mari silakan kita- Pak. Ya. Baik, terima kasih. Mari kita Bapak Ibu berdoa bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong kami memahami pengajaran hari ini. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan menjadi berkat buat setiap pemirsa Sema Adonai Tuhan. Mereka yang terpanggil untuk menjadi pemimpin, mereka boleh mengerti, memahami, dan belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin yang sesuai dengan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Bu Heni dan tim Sema Adonai dan channel-channel yang terkait dengan Sema Adonai Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati berlimpah-limpah pelayanan dari Ibu Heni dan tim di Sema Adonai itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang, terutama anak-anak-Mu Tuhan di seluruh dunia boleh mendengar channel ini, boleh ikut berpartisipasi di channel ini, dan mereka boleh banyak menerima pengajaran akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan kita angkat hati kita. Pulanglah saudara dengan berkat yang sempurna, kasih dari Bapa Surgawi, penyertaan dari Tuhan Yesus, anugerahnya yang sempurna dari Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap usaha saudara, setiap pekerjaan saudara diberkati Tuhan. Dan penyertaan perlindungan dari Roh Kudus boleh menolong kita semua sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali.
Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Widi untuk pelayanannya yang luar biasa. Semoga Tuhan Sama-sama. memberkati pelayanan Pak Widi lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah stay bersama kami sampai selarut ini. Baik, nanti di minggu depan tetap akan ada pelajaran di kelas Sema Adonai ya, di hari yang sama, yaitu di hari Selasa, dengan tema-tema yang menarik lagi. Baik, selamat beristirahat Bapak Ibu sekalian, Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.